doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. Our time together always ended up in war. Every whisper made you jealous, and that from the start. It is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go, let me go, let me go. Oh baby, let me go. Pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Oke, sebelumnya thank you ya buat kesempatannya ya. Diundang, thank you atas undangannya Koko Erison. Suhu ya. Terus ada kawasan juga, thank you. Teman-teman, mungkin sedikit ya. Teman-teman kalau lihat saya kira-kira orangnya yang introvert atau extrovert? Bawel. Bawel nggak? Ya, jadi dulu itu saya cerita dikit ya, biar teman-teman tahu mungkin di sini ada beberapa agent yang masih baru, ya. Nah, jadi aku itu orangnya itu sangat introvert. Ya, jadi kalau teman-teman kalau nggak ajak saya ngobrol, saya akan ngobrol, saya pasti diam aja, ya. Terus di bangku kuliah saya pasti duduknya di paling depan, ya, nggak pernah ngobrol sama orang. Pokoknya fokusnya ya belajar, ya. Nah, jadi satu tantangan sangat besar ketika join di Prudential, ya, dimana kita harus mulai berubah, ya kan. Nah, jadi itu satu perubahan yang menurut saya harus, ya, kalau kita mau berhasil, mau sukses ya kita harus melakukan perubahan-perubahan. Mau perubahan sekecil apapun itu kita mulai berubah, akhirnya baru bisa mendapatkan satu dampak yang lebih positif. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya. Masih semangat? Ya, muka-mukanya pada baru ngerjain di pricing. Oke, boleh materi saya ya. Jadi teman-teman di sini izinkan saya ya kita discuss saja ya. Jadi kita sama-sama belajar. Nggak ada yang lebih hebat atau apa ya? Kita sama-sama belajar. Ya, jadi saya mau ada teman-teman ya, kita tentunya kita mau sama-sama bertumbuh. Setuju nggak teman-teman? Ya, jadi saya selalu melihat bahwa ketika saya di Prudential itu bisa memberikan nggak satu pertumbuhan bagi saya dan keluarga. Ya, ketika bisa memberikan satu perubahan yang lebih baik, ya kita pasti berusaha, benar nggak? Ya, nah jadi gimana kita pasti mau, ya, tentunya setiap orang kita di sini kan pasti kita punya dream, ya, karena kita punya dream itu kita mau kejar sampai kita bisa capai dream itu, ya, boleh diingat saja. Ya, ini sedikit background saya, ya. Nah, jadi biasanya kalau aku tanya ke teman-teman, kira-kira saya jurusan apa, biasanya langsung orang jawabnya apa? IT ya. Kenapa alasannya apa? Introvert. Hah? Karena katanya muka aku kayak komputer. Parah ya teman-teman aku. Jadi emang karena tapi sesuai dengan apa gaya saya, emang orangnya diam, terus terpelajar, ya kan. Nah, terus ya itulah ya introvert. Ya, makanya IT bagi saya sangat cocok untuk kondisi saya saat itu. Ya. Dan saya direkrut oleh orang yang saya nggak kenal. Ya, kebetulan satu kampung, ya, dan saya nggak kenal. Dan waktu itu dia canvassing, datang ke rumah kita, dan akhirnya saya mau beli polis asuransi untuk orang tua. Nah, dari sana aku join sebagai join di bisnis Prudential. Dan sambil kuliah saya juga sebagai IT programmer, ya, asisten dosen, terus guru private online, ya. Terus saya sama teman-teman itu kita ada open house, ya, jadi kita terima project untuk banyak dari manajemen sistem. Dulu kalau aku ditanyain kamu kerjanya apa, saya selalu ngomongnya apa? Semua IT project kita kerjain yang keren-keren itu. Ya, Prudential selalu ngomongnya di paling belakang. Gak beda teman-teman waktu itu. Ya, masih awal-awal, masih belum ngerti bisnis ini. Ya, mungkin teman-teman di sini yang baru join juga merasakan hal yang sama. Ya, ketika ditanya kerjaan apa, pasti ngomongnya panjang lebar tentang IT-nya, tentang apa yang kita kerjakan.
waktu itu ya terus Prudensia selalu di paling belakang. Ya, nanti kalau kamu mau asuransi bisa tanya saya gitu. Jadi selalu di paling belakang. Sebenarnya itu satu mindset yang salah. Setuju nggak teman-teman? Ya, hal ini kalau kita nggak pede, ya confidence di bisnis ini, kira-kira calon nasabah kita atau calon rekruter kita itu bisa merasakan hal itu nggak? Bisa. Bisa dong. Ya kan, tapi kalau hari ini kita pede, ya kita ngerti, kita menguasai, itu pasti akan jauh lebih membantu kita dalam mengembangkan bisnis ini. Setuju nggak teman-teman? Ya, jadi mindset itu yang harus diubah. Ya, mungkin buat agen-agen awal itu masih belum ngerti. Ya, dulu saya juga seperti itu. Ya, jadi kita harus pede. Ya, supaya pede kita juga harus menguasai. Ya, tentunya produk knowledge kita juga harus bagus, skillnya segala macam itu semua bisa dilatih. Ya, nah jadi waktu aku join, ya nggak terasa ya, udah dari 2013, berarti udah 11 tahun. Ya, nah, ini teman-teman, ya teman-teman saya, ya jadi biasanya orang kalau ngerjain skripsi di semester berapa? Ngerjain skripsi? 7 atau 8 ya? Saya di semester 6 semua udah beres, teman. Ya, thank you. Ya, jadi orang lagi ngerjain baru mulai ngerjain, kita udah selesai semua. Ya, kenapa gitu kan? Saya selalu mau lebih cepat dari orang lain. Ya, kenapa? Ya, karena itu prinsip saya. Jadi waktu di sekolah saya juga maunya dapatnya juara. Ya, karena saya dari background keluarga yang sangat kurang waktu itu secara ekonomi. Ya, jadi saya tujuannya apa? Supaya nggak perlu bayar uang sekolah. Ya, karena kalau dapat juara 1 itu nggak perlu bayar uang sekolah, teman. Ya, jadi itu yang saya kejar. Ya, next. Udah selesai. Coba next. Oh, saya masih ada slide-nya. Yang cepat ya, ini pada makannya refleksi ya. Jadi kelar aja nih, selesai nih. Nah, ini saya dulu teman-teman. Dulu teman-teman kalau kayak gini mau rekrut saya nggak? Mau nggak? Hah? Ya, jadi dulu mau training apapun ya di bidang IT itu saya ikut. Ya, karena kita difasilitasi. Ya, jadi semua gratis, tidak perlu berbayar. Tapi training apapun di IBM ataupun kita ikut. Ya, dan itu semua dibayarin. Gitu. Jadi enak banget sebenarnya waktu itu. Ya, tapi saya melihat dari tadi teman-teman lihat ya banyak sekali yang saya kerjakan ya. Betul nggak? Itu kira-kira gambarannya tadi yang saya kerjakan itu pagi kan kuliah. Ya, di siang itu berarti aku kerja sebagai IT programmer. Ya, sore itu aku ngajar. Ya, jadi satu minggu itu saya bisa ngajar ke 3 sampai 4 tempat. Ya, kebetulan aku sangat hobi bahasa Mandarin, jadi aku ngajar private. Ya, aku datangin ya ke 3 atau 4 tempat setiap minggunya. Ya, itu sekitar 2 jaman ya tiap hari. Ya, itu ngelesin dana segala. Ya, jadi malamnya itu sama teman-teman kita ngerjain proyek IT. Ya, jadi biasanya saya itu sampai di rumah ya teman-teman bisa tebak nggak? Kira-kira jam berapa ya kira-kira? 1 pagi. Ya, rata-rata di jam 1 jam 2 setiap harinya. Ya, kenapa begitu? Ya, karena saya punya dream. Saya mau nggak cuma kuliah doang, tapi mau dapat pengalaman kerja, terus paling penting juga mau dapat duitnya. Ya, karena saya ingin banget beli rumah. Nanti aku ceritain. Ya, kenapa saya punya semangat itu. Ya, next. Jadi masih mau rekrut saya nggak? Kalau kayak gitu. Ya, jadi kadang kita nggak bisa melihat ya bahwa dari penampilan orang atau apa enggak. Tapi kadang kita harus lihat orang ini punya dream nggak, dia mau maju nggak, dia mau bertumbuh nggak. Nah, itu udah bisa kita rekrut. Karena ketika dia mau, kayak waktu itu karena saya mau, maka apa yang saya nggak bisa saya harus belajar, ya kan. Nah, jadi kita harus paling penting itu di dia maunya benar-benar mau apa enggak. Ya, kadang ada orang kan cuma sekedar coba aja. Tapi ketika dia coba pun itu nggak serius. Benar ya teman-teman? Ya, dia cuma sekedar join, habis itu nggak serius. Sebenarnya itu buang-buang waktu aja. Jadi kita emang mau join dan mau berhasil ya kita harus fokus benar-benar kita konsisten jalannya. Kalau enggak ya pasti nggak ada hasilnya, ya kan? Nah, jadi sebenarnya teman-teman ini sedikit ya biasanya saya juga pakai untuk merekrut ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya mau program asuransi apapun ya produk baru atau kayak gimana pun dia terlepas dari 3 hal ini. Setuju nggak teman-teman? Ya, kalau gue lihat ya selalu ya ketika orang kerja ataupun usaha tujuannya cari apa? Penghasilan, income. Ya, dari income yang dia dapatkan supaya aman harus
protek, ya kan? Proteknya ada beberapa cara, ya. Nah, pertama mungkin ya dia harus punya asuransi kesehatan. Setuju nggak teman-teman? Ya. Nah, dia harus setelah dia punya asuransi kesehatan, dia harus punya lagi program-program lainnya. Ya, jadi saya sebenarnya simple banget. Saya biasanya pakai segitiga financial. Teman-teman udah tahu kan segitiga financial? Nah, itu biasa saya pakai karena yang biasanya saya cerita itu lebih ke basic atau dasar ya. Karena sebenarnya kayak saya selling itu juga bukan yang pakai yang orang bilang canggih banget juga enggak. Ya, jadi kadang benar-benar simple. Yang penting orang itu ngerti dan dia beli. Ya, jadi nggak usah pakai cara yang sangat complicated yang akhirnya bikin dia sendiri bingung, ya kan? Nah, jadi saya usahakan selalu ngomongnya basic dan itu nggak terlalu complicated, ya. Nah, dari income yang dia dapatkan setiap orang termasuk kita juga, ya akhirnya kita akan mulai beli aset, kumpulin aset. Ya, dari aset yang udah dimiliki pasti mau diprotek, jangan sampai ketika ada resiko aset kita hilang, ya kan? Atau tabungan kita berkurang, ya. Nah, habis itu akan ke tahap ya distribusi dong, ya. Nah, next. Nah, jadi teman-teman waktu saya join di bisnis ini usia 22 dan aku mulai dari canvassing teman-teman. Ya, karena aku dari Bagan Ciapi-api ada yang satu kampung? Riau ya. Nah, tahu ya. Jadi aku ke Jakarta itu nggak punya banyak kenalan teman-teman, ya. Nah, jadi aku mulai dari canvassing. Waktu itu masih sambil kuliah, ya. Terus aku jalani bisnis ini. Dan karena terlalu banyak yang saya kerjakan, akhirnya saya selalu cari waktu satu hari paling tidak 1-2 jam. Ya, sebelum saya meninggalkan pekerjaan saya yang dulu. Ya, jadi saya selalu usahakan satu hari paling tidak waktu itu ya ketemu 1-2 orang, satu orang lah. Rata-rata sehari itu pasti ketemu satu orang. Ya, saya mulai datangin ke siapa, ke teman-teman kuliah saya. Ya, biasanya teman-teman kuliah itu waktu mau UTS atau UAS mereka selalu cari kita, mau belajar bareng. Bahkan kita sampai ditahan di kos supaya bisa belajar. Karena biasanya di kuliah itu mereka bolos ya atau titip absen ya, ketika mau ujian baru mereka mau belajar. Nah, saya datangin teman-teman itu dulu ya, kamu harus punya asuransi, ceritain ya. Jadi waktu saya mulai bisnis ini closingannya di 350.000, 400.000 karena ya rata-rata lingkungan saya itu penghasilannya kan berbesar ya kan. Saya selalu pakai cara yang penting kamu ada dulu ya, jadi selalu jual kartu itu masih kartu yang biasa ya. Jadi pokoknya antara plan A, B, C, ya itu doang. Ya itu yang saya mulai dalam jalankan bisnis ini. Ya dari case-case yang kecil-kecil. Ya sampai satu titik saya merasa teman kuliah saya, teman satu tim IT, ya waktu itu yang bikin saya mulai klik ya di bisnis ini ya. Ketika saya melihat bahwa bisnis yang kita jalan itu memang nyata bisa memberikan manfaat. Ya ketika teman aku bawa motor lumayan cepat, ya tiba-tiba ada mobil buka pintunya kehantam. Ya terus di sininya tulangnya patah. Akhirnya dia harus dioperasi. Ya saya masih ingat banget di rumah sakit Pondok Indah. Dan waktu itu biayanya di cover. Ya dan saya jadi agent baru tuh saya kaget, beneran mau dibayar. Saya yang kaget ya, beneran mau dibayar itu namanya. Tapi yang saya cerita ke teman saya itu nyata loh, ya kan? Nah jadi kita benar-benar rasain bahwa proses keren itu bisa membantu orang itu. Bisa membantu teman-teman kita. Nah dari situ saya mulai tambah serius, wah ini kayaknya harus benar-benar saya tekunin. Nah akhirnya dalam 7 bulan teman-teman, saya langsung sampai start club dan langsung promosi. Waktu itu langsung promosi jadi manajer. Gara-gara case itu yang bikin aku ngerti bahwa ternyata ini nggak main-main punya. Apa yang kita cerita itu bukan kosong teman-teman. Ya benar-benar apa yang kita ceritain itu bisa membantu orang itu. Nah itu yang merubah mindset saya tentang bisnis ini. Ya akhirnya saya jalan, ya ada kelihatan ada hasilnya gitu teman-teman. Ya dan sebenarnya ini konsep yang juga sangat simpel, teman-teman semua pasti udah ngerti. Ya ketika aku mulai di bisnis ini ya saya mulai dari teman-teman saya. Teman-teman kita makin bertumbuh juga pastinya. Ya nah ketika mereka punya pasangan, ya hari ini dia percaya sama kita ya sebagai agent dia. Ya kan ketika setelah itu dia punya pasangan dia belum punya asuransi, kira-kira dia beli asuransi nggak? Ya ini ceritanya kan dengan teman kita, dia mengerti pentingnya asuransi. Dan ketika dia punya pasangan, dia pasti beli asuransi buat pasangan dia. Ketika dia punya anak, dia pasti beli asuransi untuk anaknya kan? Pasti teman-teman. Makanya kenapa saya mintanya kenapa ada leader yang hebat banget ya, atau dimana tiap tahun dia bisa berprestasi. Kadang kalau kita pikir dari ring satunya udah habis, mungkin udah stuck. Ternyata enggak loh teman-teman. Justru ketika kita menunjukkan keseriusan kita di bisnis ini, itu pasti makin bertumbuh. Ya dengan konsep yang sesimpel ini. Ya waktu itu karena orang tua saya belum punya insurance,
saya mau beli asuransi untuk orang tua saya. Apa yang menjadi pemikiran saya waktu itu? Ya, nah karena mikirnya secara keuangan kita itu belum termasuk yang sangat stabil. Ya, ketika orang tua terjadi risiko sakit, duitnya dari mana? Maka kita akan upayakan. Ya, saya ajak kakak saya, ya koko saya, cici saya, kita patungan beli asuransi untuk orang tua karena kita tahu apa yang harus kita perhitungkan. Kalau enggak, ketika dia risiko gimana? Ya, sampai papa saya kan orang yang nggak ngerti insurans teman-teman. Ya, saya sampai curi KTP dia, palsuin tanda tangan dia, sakit, ya kan? Pokoknya harus beli karena saya udah rutin sama cici saya, koko saya bahwa kita harus yakin, nggak bisa enggak, gitu loh. Nah, siapa tahu ya bisa kepake juga asuransi kita kan nggak berharap kepake, setuju nggak? Siapa sih yang berharap sakit? Ya, jadi papa saya waktu itu klaim, dia ada beberapa kali klaim sampai sekitar ya 500-an juta. Ya, nah di saat itu benar-benar kita, makanya ada asuransi sama enggak itu benar-benar beda sekali teman-teman. Ya, di saat itu kita benar-benar lebih tenang secara biaya kita nggak usah pusing. Ya, di saat itu kita benar-benar bisa pikirin penguatan terbaiknya itu seperti apa. Ya, sampai kita bisa cari dokter yang lebih beli pengalaman, ya akhirnya semua tertangani dengan baik. Ya, nah karena papa saya waktu itu termasuk dia terkopi tiap, ya teman dia kan ini termasuk orang hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Ya, terus teman dia bilang jangan makan obat terus. Padahal hipertensi harus minum obat rutin nggak? Harus kan, nggak boleh skip kan? Nah jadi karena dia dengar teman dia di kopi tiap, akhirnya dia stop. Ya, dia nggak makan obat darah tingginya. Ya, tiba-tiba naik. Ya, jadi orang kalau misalnya dia nggak minum obat darah tinggi kan itu tidak terkontrol, bisa tiba-tiba tinggi. Ya, jadi hari itu tiba-tiba kalau dia minum kopi itu tiba-tiba kopinya keluar, ya kan? Nah itu kan gejala terus. Akhirnya cepat dibawa ke rumah sakit ditangani. Ya karena kita tahu kondisi itu, ya akhirnya makanya dari situ kita ngerti kenapa underwriting buat orang yang hipertensi dan dia ada rutin minum obat darah tinggi itu akan diterima dibandingkan orang yang nggak minum obat, ya kan? Karena tidak terkontrol. Nah dari situ kita juga belajar, ya. Nah jadi teman-teman kalau lihat, ya maka dalam risiko kehidupan ya tidak terlepas dari 3 hal ini, ya dimana meninggal di usia muda. Ya, ketika orang meninggal di usia muda kalau tidak ada preparation, tidak ada persiapan asuransi yang bagus, maka itu akan menjadi satu masalah bagi keluarga. Ya, ini satu kejadian juga baru beberapa di bulan ini. Ya, kebetulan kakak ipar saya itu usia masih muda ya teman-teman, 37 tahun. Ya, tiba-tiba pingsan di dalam mobil, ya karena serangan jantung. Ya, selama ini nggak pernah check up. Ya, nah jadi saya masih waktu itu kebetulan ada abang Gojek yang baik sekali. Ya, boncengin dia pakai motor langsung masuk ke RSUD Cengkareng, langsung ditangani. Ya, teman-teman tahu nggak detak jantungnya ada sebab berhenti sekitar 10 menit. Jadi sampai di rumah sakit benar-benar kayak sistem udah shutdown. Ya, nah sampai di rumah sakit saya melihat benar-benar kayak di TV loh, benar-benar kayak sinetron. Ya, lagi di CPR, ya terus disetrum supaya bisa bangkit lagi. Ya kan, akhirnya ketika disetrum akhirnya detak jantungnya mulai berdetak lagi. Padahal udah sempat berhenti. Ya, nah hari itu dia masuk ICU 3 malam, 3 hari. Ya, di hari ketiga saya masuk ke ruang ICU, saya marah-marahin dia. Saya bilang anak kamu masih kecil, kamu harus bangkit, nggak boleh mati. Saya marah-marahin dia, ya kan di ruang ICU. Ya, terus saya kasih suara anak-anak dia masih kecil, anaknya masih kecil ada 2. Ya, ketika dia dengar suara anaknya, tiba-tiba matanya buka teman-teman. Saya kaget. Saya tiba-tiba kaget loh. Itu banget, cepat-cepat langsung panggil dokter. Ya, dan ternyata itu pertanda baik. Dan akhirnya sampai hari ini waktu kejadian 3 Juni ya teman-teman, belum lama ya. Jadi dirawat di ICU 3 hari, terus di rumah sakit sekitar 1 mingguan. Dan dia termasuk pemulihan yang sangat cepat dan dokter bilang itu mukjizat teman-teman. Ya, biasanya orang yang sekitar 2 menit sudah selesai. Ini dia sekitar hampir 10 menit dia masih bisa gitu lagi teman-teman. Ya, itu benar-benar mukjizat. Ya, dan hari itu saya membayangkan kalau dia tidak punya planning yang baik teman-teman. Pertama dari segi biaya rumah sakit, mahal nggak biaya rumah sakit? Udah pasti. Ya, apalagi sekarang kita semua lagi alami di ICU. Dan sampai marah-marah, naik tiap tahun atau apalah, ya kan? Nah, karena emang biaya rumah sakit yang begitu mahalnya tiap tahun pasti naik, nggak begitu. Yang kedua dari persiapan secara financial untuk keluarga dia. Hari ini kalau dia nggak bisa kebayang ini karena mukjizat akhirnya dia bisa sembuh. Bisa kebayang hari itu kalau tiba-tiba dipanggil. Gimana dengan istri anak-anak? Nah, jadi
itu adalah salah satu yang dimana asuransi ya emang manfaat yang nyata yang bisa membantu tiap keluarga itu. Ya bayangkan kalau dia sama sekali tidak punya persiapan, ya kan gimana dengan keluarganya. Nah, itu yang harus kita pikirkan teman-teman. Ya hari itu kalau kita mengerti bahwa hal ini begitu penting, maka kita akan pede ceritanya ke calon nasabah kita sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi nggak ada istilah kita selling itu cuma tutupin omset kita lah, apa nggak ada istilah seperti itu karena kita tahu apa yang kita lakukan ini serius loh. Ya ini bagus buat orang, maka kita akan jelasin dengan baik. Setuju nggak teman-teman? Dan itu satu kisah yang saya alami baru-baru ini dan ya beberapa kisah yang saya rasain waktu di masa COVID itu benar-benar sampai orang tuanya itu anaknya masih kecil 10 tahun, kebetulan satu kampung sama saya 10 tahun dan orang tuanya papanya meninggal karena COVID, ya mamanya meninggal karena kanker stadium 4 dan karena orang tuanya punya satu planning yang baik, ya boleh katakan anak ini ketika nanti dia mau sampai kuliah pun benar-benar uangnya nggak ada masalah. Ya jadi karena ya dia punya asuransi jiwa yang cukup untuk mengcover anak dia. Siapa yang bisa tahu risiko itu bisa jadi yang tahu, kapan juga nggak ada yang tahu ya. Yang bisa lakukan kita harus lakukan satu planning yang baik. Ya. Nah jadi ya contohnya sakit kritis hidup terlalu lama di sini maksudnya ya ketika masa pensiun tentunya kita mau punya uang yang cukup ya nggak perlu membebani anak-anaknya ya kan jadi tetap bisa mandiri secara financial ya teman-teman. Jadi dengan konsep sesimpel ini ya dari satu nasabah itu bisa berkembang jadi banyak. Jadi sebenarnya nggak ada istilah saya nggak ada market atau apa. Buktinya saya awal kan juga nggak ada market tapi kan kita bisa cari market itu ya dan kita bisa kembangin ya. Dari orang ngomong wah agent baru dia dijauhi apa jadi agent dijauhi teman-teman itu sebenarnya enggak ya. Kalau dijauhi teman kalau emang agent itu pakai cara yang salah. Tapi kalau kita pakai cara yang benar tujuan kita membantu orang itu kita malah bisa nambah banyak teman. Setuju nggak teman? Ya boleh katakan yang awal sampai hari ini ya teman saya makin bertambah kok nggak berkurang ya bahkan ada yang mau cari asuransi dia ingatkan kita dan malah kita direkomendasikan ke teman-teman dia, saudara dia dan lain-lain. Ya, salah satu karena apa kita juga menunjukkan keseriusan kita di sini. Ya, tapi hari ini kalau nasabah menilai kita kayaknya apa-apa kita ditanya kita cuma ngerti. Udah pasti kelihatan kita nggak serius. Ya kan? Dia nggak akan beli dari kita. Ya kan? Apalagi tim kita mau rekrut dia. Ketika ditanya apa-apa kita juga nggak ngerti. Ya kan? Gimana dia mau serius di bisnis ini. Jadi pertama kita harus mulai dari diri kita dulu. Ya diri kita benahi dulu, punya belief system yang benar, maka itu akan memudahkan kita. Ya, next. Saya cepat aja ya teman-teman ya, karena pada mau kerja di pricing kan. Jadi fase-fase kalau teman-teman lihat, ya di setiap fase itu pasti butuh proteksi. Ya, buat yang sangat simpel aja lah, buat teman-teman dulu waktu kuliah saya selalu pakai cara teman-teman, kamu udah punya berapa nih tiap bulan kamu bisa sisihkan berapa dengan hitungan angka-angka supaya itu bisa masuk ke teman-teman karena kan teman-teman saya IT program kan mereka selalu sukanya hitung-hitungan kan. Misal satu bulan mereka dapat income berapa, savingnya bisa berapa, setahun terkumpul berapa. Terus kita tanya ketika risiko sakit 500 juta. Terus waktu itu saya selalu pakai 200 atau 500 juta. Ya karena waktu itu ya mereka belum kebayang kalau uang untuk biaya pengobatan itu begitu besarnya. 500 juta aja bagi kita waktu itu udah gede sekali ya di tahun 2013-14. Ya jadi saya tanya balik dengan kondisi tiba-tiba perlu uang seperti itu mau dari mana? Ya kan, mau dari mana? Kita tanya biar dia pikir. Nah dari situ akhirnya akan terbentuk closing. Kenapa? Karena kan dia tahu apa yang dia beli ini tujuannya untuk apa jelas. Ya, jadi dari teman-teman yang saya closing 350, 400 ribu itu makin berkembang. Hari ini ada yang sampai per bulan itu 15 juta. Ya, jadi kita nggak boleh lihat cash kecil, jangan. Karena teman-teman kita juga mereka pasti makin bertumbuh. Ya, yang dulunya cashnya kecil sekarang makanya kita tetap harus maintain hubungan dengan ya siapapun. Ya nggak boleh kita milih-milih oh ini cash kecil kita nggak terlalu cara kita melayaninya nggak gitu perform atau apa jangan. Ya pokoknya mau cash gede, cash kecil kita benar-benar layani dengan baik. Ya, nah justru itu yang akan memudahkan kita ke depannya. Kenapa? Karena ya orang kan bisa tahu kita tulus apa enggak itu kan tulus kan nggak bisa di pura-pura betul nggak? Ketika orang ini tulus apa enggak kita bisa merasakan. Ya nggak bisa kita pura-pura tulus kan nggak bisa. Ya, nah jadi orang itu bisa tahu
Ya makanya sebenarnya di bisnis kita itu benar-benar bisnis yang perlu bangun hubungan yang baik. Ya, ketika kita bangun hubungan yang baik, maka ya orang akan nyaman dengan kita. Ya, otomatis apa? Ketika insurance mereka pasti ingatnya kita. Ya. Ini mungkin saya nggak terlalu membahas yang detailnya karena banyak lah ya, kayak beberapa klien yang mereka beli insurance ada yang untuk proteksi utang. Ya, jadi ada beberapa bisnis mereka juga udah punya prepare, udah sangat mengerti insurance. Ya mereka bahkan yang cari kita, saya punya utang sekian-sekian, saya mau diprotek. Takutnya kalau tiba-tiba ada resiko, pasangan dia yang harus menanggung resiko financial itu. Ya akhirnya ya dia beli sejumlah uang pertanggungan untuk mengcover resiko-resiko yang dimana sebenarnya kan ada banyak hal yang mungkin ada beberapa yang bisa kita kendalikan, tapi masih banyak hal juga yang nggak bisa kita kendalikan, setuju nggak? Ya hal yang nggak bisa kita kendalikan, ya contohnya ya risiko sakit. Siapa yang tahu sih kakak ipar saya itu dengan usia yang muda nggak pernah ada keluhan apapun, tiba-tiba dia serangan. Ternyata di pembuluh darah jantung dia yang kiri belakang, LCX ya kalau nggak salah LCX, itu tidak penyumbatan 100%. Itu yang bikin dia down. Ya kan? Nah siapa yang bisa tahu? Ya kan? Nah jadi itu hal yang kita nggak bisa kontrol. Ya, dan beberapa cara, salah satunya dengan insurance untuk memprotek keuangan dirinya maupun keluarga. Oke, dan ini mungkin buat beberapa, ini sangat basic ya teman-teman. Ya, agent-agent baru kadang masih belum ngerti ya, maksudnya ketika ketemu nasabah udah punya insurance sudah. Ya, padahal harusnya kan ditanya lebih detail, bedah polisnya yang dia punya itu apa. Ya, nah yang harusnya dia punya itu apa. Ya, misalnya kita datang ke satu keluarga, dia pencari nafkah utama. Ternyata pengeluaran dia 50 juta per bulan teman-teman. Ya 50 juta per bulan. Dan dia cuma punya UP 100 juta. Sesuai nggak? Nggak sesuai kan? Ketika dia tiba-tiba jadi risiko, keluarga dia cuma bisa bertahan berapa bulan? 2 bulan saja. Berarti itu kan sebenarnya nggak sesuai dengan profil daripada nasabah kita. Ya, jadi yang saya lakukan adalah saya profiling nasabah ini seperti apa, ya kita fact find, akhirnya nanti kita bisa propose apa yang harusnya lebih sesuai dengan kebutuhan dia. Nah dengan gitu orang akan beli sesuai dengan apa yang dia butuhkan, dan dia keluar uang itu merasa emang yang dia keluar itu ada value-nya untuk membeli satu value yang lebih besar. Ya karena kan emang konsep asuransi kan uang kecil untuk uang besar, ya kan? Nah jadi ketika orang ini ngerti, maka ada yang bahkan preminya sampai ratusan juta. Ya kayak saya ada satu teman saya, kebetulan teman ya, dan dia punya UP 300 miliar lebih teman-teman. Ya saya tanya dia kenapa, tapi bukan nasabah saya. Ya karena kan dia udah waktu awal-awal saya juga nggak follow up dia sih. Ya dan dia kasih tahu saya kenapa dia beli UP seperti itu. Ya kan. Nah jadi ada alasan di balik itu kenapa orang mau keluar uang yang besar untuk memperoleh sesuatu yang lebih besar lagi, karena dia melihat ada value-nya, ya ada value yang lebih besar dari itu, makanya dia mau keluarin uang sebesar itu untuk memprotek, mau pertahanan lebih besar. Jadi teman-teman kalau misalnya ya buat agent baru ini dan semua ada nanti, ya ketika kita datangin kita pastikan ya segitiga financial itu dipenuhi dulu. Ya kita nggak perlu lah ngomong yang terlalu jauh banget lah untuk yang sangat jauh. Advance banget, kalau segitiga financial itu dipenuhi. Ya, kayak tadi misalnya dari teman aku yang satu, ya, hal itu dia punya asuransi kesehatan, ya kan? Terus dia beli untuk pasangan dia, untuk anaknya. Nah, setelah itu kan dia akan beli asuransi critical illness, ya nggak? Jadi satu orang itu nggak cuma punya satu polis. Ya, saya dari satu klien itu bisa ada yang sampai punya 5 atau 6 polis dari kita. Ya, karena dia belinya jelas. Ya, oh ini untuk kesehatan, terus ini untuk jiwa, untuk critical illness. Ya kan, untuk protek apa? Untuk protek dana pendidikan anaknya. Jadi jelas gitu loh. Makanya dia akan beli satu kontrak untuk menjawab kebutuhan dia. Ya. Nah, jadi begitu juga ketika dia review dan ketika tahu nasabah itu kebutuhannya berapa. Misalnya hari ini dia udah punya uang pertanggungan, misalnya yang dia butuhkan 5 miliar. Ya kan, ternyata dia baru punya 1 miliar. Otomatis kan dia akan nambah lagi 4 miliar. Benar ya? Walaupun kita nggak closingin dia 4 miliar, dia ambil setengahnya dulu 2 miliar. Oke kan? Dan karena dia tahu kebutuhan dia, maka dia akan beli lagi, upgrade lagi. Jadi itu pasti akan terus bertambah teman-teman. Ya makanya di insurance itu enak banget ya. Kita dari satu nasabah itu bisa terus berkembang. Dari pribadi aja bisa dari satu polis berkembang jadi beberapa polis.
Ya, dari satu orang bisa nambah lagi jadi beberapa leads yang baru. Ya. Oke, next. Nah, teman-teman lihat ya, waktu itu karena di sini kan rata-rata milenial ya. Jadi saya kalau jual ke milenial itu gampang banget teman-teman. Ya, karena ya saya selalu ajak mereka diskusi. Karena milenial itu nggak suka kita ngomong terus. Dia sukanya diajak diskusi dan menurut dia make sense ya dia beli. Ya, nah jadi saya akan ajak diskusi kenapa dia butuh asuransi, ya kan? Dia planningnya apa? Misalnya dia suka jalan-jalan. Nah kita ajak dia ngobrol kan? Ya planning lu jalan-jalan tahun ini mau jalan kemana? Biayanya berapa? Dia kan pasti udah tahu, udah prepare, ya kan? Nah, gue bisa pastiin loh untuk mengcover perjalanan lu dengan aman dengan asuransi. Karena kan saya tahu misalnya dia belum ada asuransi kesehatan. Ya dengan usia muda apalagi sekarang pro-web. Ya mungkin sebulan cuma 400, tapi biasanya saya jualnya tahunan ya teman-teman ya. Ya saya selalu sekarang ke tim saya juga mau jualnya tahunan aja. Ya pertama bagi nasabah lebih murah, kedua komisi buat kita lebih gede, itu juga. Ya terus kita nggak perlu pusingin apa persistensi dan lain-lain. Ya, nah jadi saya akan mereka mainnya logika. Ya, bro, lu coba misalnya kita tahu lah keuangan dia juga. Karena kan kalau teman-teman yang cukup dekat kita tahu gaya hidupnya gimana, dia kerja di mana, kira-kira rata-rata penghasilannya sekitar berapa kita tahu. Ya kan, kita bisa aja dia diskusi, ya kan, bro dengan apa yang kamu punya nih, ya kan, setidaknya misalnya kamu kan suka banget jalan-jalan, ya kan, tentunya kan itu butuh cukup satu biaya yang cukup besar juga kan, apalagi gua selalu lihat tuh hotelnya lumayan segala, gua rasa program bisa protek itu, ya kan, gua kan tanya dia bahwa kalau misalnya ada kata sakit lah, kira-kira sekarang sakitnya berapa sih kalau sakit yang biasa, ya, tipes demam berdarah sekarang berapa teman-teman? Biayanya? Ya, 30 sampai 40 juta loh. Ya, dulu masih oke ya, bisa 15, 20, sekarang enggak loh. 30 sampai 40 juta. Itu kan satu angka yang lumayan ya buat milenial ya, yang dimana dengan punya penghasilan yang sekitar 10 sampai 15 juta. Ya kan? Nah, otomatis kalau dia nggak punya insurance kan, akhirnya dia harus mengorbankan uang dia. Ya kan? Jadi dengan cara diskusi seperti itu, maka dia tahu bahwa saya harus beli asuransi kesehatan. Ya, oke. Terus saya biasanya juga telling story ya, beberapa contoh case claim nasabah saya, kalau perlu ada bukti klaimnya saya tunjukin bahwa kenapa kita harus beli asuransi. Hari ini saya ajak kamu ketemu, sebenarnya kamu nggak beli juga apa-apa ya, tapi ada dampak kalau kamu nggak beli, nggak ada preparation, nggak ada persiapan itu bisa ada satu dampak yang lebih besar lagi ketika nggak punya perencanaan ya kita nggak ngomong tentang biaya segala macam, kita kasih tahu ya. Kadang kan ada orang yang dia cuma sibuk kerja tapi kan dia nggak tahu kayak misalnya kejadian di lapangan ketika orang yang punya ketika dihadapi dengan satu sakit ya kan butuh biaya yang begitu besarnya ya kan. Kadang ada orang yang cari kita dengan posisi dia udah melihat saudara dia sakit dan ternyata di cover asuransi, dia cepat-cepat cari kita mau beli asuransi ya kan. Terus ada tipe orang juga yang dia cepat-cepat cari kita karena apa? Karena ada punya keluhan sakit. Jadi kadang ada orang yang kejar-kejaran kita mau beli asuransi, kita juga harus menanyakan dengan benar-benar teman-teman ya. Apalagi kita tahu bahwa klien kan pasti melakukan investigasi untuk yang dari klaim ya. Saya ada beberapa case yang kena investigation karena emang belum 2 tahun ya, dan kena investigasi dan emang di tracking ternyata dapat teman-teman. Ternyata dulu dia punya keluhan ya, sempat rawat jalan dan membuktikan bahwa emang dia ada sakit itu. Akhirnya ya klaim ditolak. Dan bagi kita sebagai agent dia itu kan pertama kita udah menanyakan dengan jelas di awal dan dia nggak ngomong. Emang saya berasa dia emang nggak mau ngaku. Jadi akhirnya klaim ini ditolak, saya juga nggak berasa stres. Kenapa? Karena emang apa yang harus saya kerjakan saya udah lakukan dengan baik. Kecuali saya tidak menanyakan. Setuju nggak teman-teman? Ya, jadi ketika kita mau terima satu nasabah ini, kita juga harus profiling dengan benar. Ya, jadi jangan main ya. Pokoknya isu-isu aja jangan. Ya, tanyain kondisi kesehatan dia lewat dia. Kalau enggak, itu ke depan kalau dalam klaim kayak kondisi seperti itu kan kita juga akan merasa gak enak juga, betul nggak? Kita juga akan merasa gak nyaman, ya kan? Nah, padahal salahnya di dia juga, gitu loh, ya. Oke, dan emang benar sih ya, maksudnya risiko tidak memandang usia, teman-teman, ya. Nah, itu salah satu dimana kita di insurance itu emang karena ada banyak hal yang tadi saya cerita nggak bisa kita kontrol ya, dengan insurance sebagai salah satu tools. Salah satu cara teman-teman, mungkin ada cara yang lebih baik, ada nggak? Insurance cara yang paling hemat, setuju nggak? Yang kita premi sekian, ya kita udah menciptakan satu
dana darurat ketika sakit udah siap. Ya, jadi ketika sampai kondisi itu kita nggak perlu pakai uang kita lagi, ya nggak perlu pakai tabungan kita lagi, nggak perlu pakai aset-aset kita lagi. Ya, oke, next. Nah, jadi kadang ada orang ada asuransi kesehatan itu proteksi. Ya kan? Kita pernah dengar kan ketika seseorang sakit ada yang dia menunda-nunda, pernah nggak? Ada kan? Kenapa sih alasannya? Kenapa? Kemahalan. Kemahalan. Salah satu karena biaya, ya, karena dia nggak punya satu perencanaan, khususnya asuransi, ya, maka dia akan menunda hal itu. Padahal kalau dia ditangani lebih awal, harusnya itu akan lebih efektif. Setuju nggak? Ya, jadi asuransi benar-benar satu yang ketika saya datangi pihak klien itu karena kita udah pede, udah mengerti bahwa setiap orang harus punya, ya, setiap orang harus punya. Maka kita akan menggunakan segala cara supaya dia mengerti. Ya, tentunya tujuannya untuk dia, ya kan. Nah, efek kita terima komisi itu kan efek belakangan. Ketika kita lakukan dengan benar, ya kita emang layak untuk dapatkan itu semua, ya kan. Nah, jadi aset atau tabungan terlindungi, iya pasti. Ya, kalau nggak punya asuransi, ya dia pasti jual aset dia. Ya, kita pasti ada lihat di lapangan yang terjadi adalah dia selesai punya asuransi, akhirnya dia harus jual rumah dia lah, ya, dia harus jual rumah dia lah, mobil dia segala. Itu kan emang kejadian nyata yang terjadi di lapangan. Dan hal ini sebenarnya sangat basic, ya, dan kita bisa cerita kenapa lu butuh insurance, ya, why-nya itu apa. Terus, ya tentunya planning untuk masa depan lebih terjamin ya karena kita udah prepare. Ketika ada risiko terjadi pun, secara finansial kita juga udah siap, ya. Nah, salah satu lagi adalah membebaskan keluarga atau orang terdekat, ya. Nah, jadi bayangkan hari ini kita nggak punya asuransi, terus kita sakit, butuh satu biaya yang besar. Keluarga kita ikut pusing nggak? Pasti. Anggota keluarga kita ikut khawatir nggak? Kalau anggota keluarga kita siap secara finansial dan siap bantu, mungkin ya masalah selesai, ya kan? Tapi kalau nggak sanggup gimana? Nggak kuat gimana? Ya kan? Nah, jadi salah satu ketika kita tidak punya planning yang baik, maka kita akan mencelakakan yang lain juga, teman-teman. Ya. Nah, jadi itu yang saya juga sering ngomong ke teman-teman aku, ya. Nah, terus oke, next. Nah, jadi biasanya saya akan banyak ya, kita pasti di bisnis apapun kan pasti ada tantangan, ya nggak teman-teman? Nggak mungkin lah semua bisnis itu berjalan dengan mulus saja, pasti ada tantangannya. Ya kayak sekarang yang kita hadapi repricing. Ya, saya ada beberapa nasabah saya yakin dia, oh emang repricing ini emang terjadi dan nggak cuma terjadi sama kita. Hari ini kalau terjadi sama kita doang berarti tanda tanya. Tapi kan terbukti semua insurance, ya, yang dulu orang bilang apa yang micin itu nggak akan naik, terbukti naik juga, ya kan? Nah, jadi semua naik. Nah, cuma gimana sekarang kita untuk kelola bahwa ngomong ke nasabah cara yang terbaik bagi dia seperti apa? Ya kan? Kita bisa kasih solusi. Contohnya Prudential kita kasih solusi, ya, untuk menekan supaya repricing itu bisa lebih stabil. Ya, salah satu caranya ya konversi ke Pruwell. Ya, jadi saya juga cukup setuju sih dengan nasabah yang mau ya kita ajak mereka untuk mau pindah ke Pruwell aja, ya, supaya karena akan kebayang kalau misalnya di tetap yang lama itu kenaikannya pasti lebih luar biasa lagi. Ya, itu sih pendapat saya ya teman-teman ya. Silakan kalau yang punya pendapat lain. Terus respon kita di awal saya juga nggak bisa gitu terima ya. Lumayan ya dari unit link preminya sekian jadi sekian, lumayan gede. Bahkan ada nasabah yang udah ngoceh-ngoceh bahwa dia udah tutup aja lah polisnya. Kan ada juga begitu. Ya, ada nggak? Ada ya. Jadi gimana kita tutupin aja? Kan masih ada cara-cara lain, ya. Cara yang lebih baik daripada dia harus tutup polisnya. Nah, oke, next saja. Nah, teman-teman. Jadi awal saya mulai bisnis ini, saya ikut mentoring Janet Ma. Ya, saya diajarin harus punya satu sistem kerja yang benar, harus punya jadwal, ya, terstruktur, ya, tiap hari harus punya jadwal. Ya, kalau enggak kan kadang kita bangun kayak pagi ini, kalau sekarang ada jadwal, nggak tahu mau kemana. Ya, akhirnya saya sangat setuju juga bahwa punya konsep kerja 5-3-3 ya, ya, 5 appointment, ya kita lakukan appointment, ya, 3 open case, ya, 3 follow up. Ya, jadi dengan kita misalnya hari ini hari apa? Sabtu, ya, di hari Sabtu kita udah, di hari Minggu kita udah punya jadwal. Ya, mungkin ada beberapa teman kita yang mereka kerja nggak bisa ketemu
ketemu di weekdays, mungkin mereka mau ketemu di hari Minggu, bisa aja. Ya, jadi sebenarnya teman-teman lihat satu hari aja kita punya 2 sampai 3 appointment satu hari. Konsisten, satu hari 2 sampai 3. Ya mungkin kalau buat yang masih part time, sehari minimal ya 1 lah. Ya minimal 1. Karena skill itu bisa terbentuk dengan kita terus mengulang. Repeat for mastery. Ya kan? Nah, jadi saya melihat bahwa kalau untuk yang full time udah pasti satu hari mau dapetin 2 sampai 3 itu bukan sesuatu yang nggak mungkin, itu sangat memungkinkan. Ya contohnya apa? Pagi kita dapat 1 appointment, siang 1, malam 1. Make sense gak? Ya kan? Nah, jadi hari ini kita bangun, kita udah punya jadwal. Oh, nanti sore jam berapa? Saya masukin ke Google Calendar. Ya hari ini appointment saya kemana aja. Besok sudah punya jadwal. Jadi itu kerja jadi terstruktur dan itu menjadi habit. Ya, nah jadi saya selalu menerapkan standar saya teman-teman yang minimal yang di hati. Ya, dan akhirnya terbukti dengan konsep kerja seperti ini. Saya berarti dari tahun berapa ya? Berarti tahun ini udah tahun ke-9 loh yang di hati. Nggak pernah putus. Karena apa? Karena kita punya satu sistem kerja yang jelas. Ya, jadi kayak buka toko, bukan istilahnya hari ini toko saya tutup suka-suka saya, besok saya buka. Kan nggak bisa begitu. Kita harus tiap hari buka toko. Ya, kira-kira begitu ya. Ini pendapat yang saya maksudnya yang saya merasa manfaatnya, saya share ke teman-teman. Mana tahu teman-teman mau pakai caranya itu kan silakan. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa teman-teman. Ya, oke, next. Nah, jadi salah satu kita harus berbesar kapasitas kita. Ya, kadang kalau misalnya kita sendiri nggak upgrade skill kita, nggak upgrade pengetahuan kita, otomatis ya kita akan kalah teman-teman. Ya, tapi ketika kita upgrade kapasitas kita, otomatis ya ketika kita menghandle people itu kita juga jauh lebih gampang karena kita tahu cara yang terbaiknya seperti apa, best practice-nya apa. Ya, nah, tanpa mengulangi error-error yang harus terjadi. Ya, kayak kita lagi bikin program, ya dengan 1 bug saja itu bisa menghancurkan semuanya. Sampai sistem kita, program kita nggak jalan. Ya kan, kita harus dari hal kecil itu kita harus berubah. Ya, nah jadi itu yang akan memudahkan kita. Nah, terus mindset yang benar. Ya yang tadi, ya beberapa belief ya tentang insurance, tentang bisnis ini kita harus posisikan. Ya, nah jadi kadang kalau saya udah mulai error, ya kadang bisa juga teman-teman. Ya, walaupun saya dari 2013 ya, kadang ada saat-saatnya merasa down juga teman-teman. Ya, ini wajar nggak teman-teman? Bisa aja. Tapi kita punya teman-teman, ya khususnya di kantor saya kita punya satu tim ya anak-anak muda yang kita bisa saling support. Ya, ketika diambil dengan satu tangan kita bisa saling support. Kita merasa diri kita udah gak benar nih. Ya, kita harus dekatkan ke mereka lagi dan kita bisa saling sharing. Akhirnya ya kita bisa berubah lagi, maksudnya bisa semangat lagi teman-teman. Ya, jadi gak bisa istilah kita semua mau sendiri, gak bisa juga. Kita harus punya teamwork, ya punya satu waktu awal-awal ya teman-teman ya. Saya jalan bisnis ini, ya saya datangin ke saudara saya bahkan sampai terbang ke Bali teman-teman. Ya itu ceritanya agent baru. Ya, nah jadi saya terbang ke Bali, ya dulu kan nggak ada istilah kayak Zoom atau apa kan nggak ada. Ya kita saudara saya di Bali, ya saya terbang ke Bali. Ya, nah terus malam itu saya datang presentasi, closing 25 juta per bulan. Keren nggak? Keren banget dong buat agent baru. 25 juta per bulan loh. SPAJ semua udah tanda tangan. Ya, seneng banget. Sampai satu kantor semua tahu. Gila, tuh itu closing 25 juta per bulan. Sampai satu kantor heboh. Karena buat agent baru 25 juta per bulan itu oke banget ya. Oke kan? Oke, itu saya juga senang sekali teman-teman. Ya, pulang ke Jakarta ya 2-3 hari ya. SPAJ kita udah submit, ya kan? Udah proof tinggal bayar. Kira-kira SPAJ-nya gimana teman-teman? Hah? Gak dibayar ya? SPAJ-nya mata loh. Down nggak buat agent baru? Down kok. Ya, di saat itu saya udah mikir, kayaknya asuransi saya nggak cocok lah. Saya kayaknya kembali ke IT aja atau apa. Udah mikirnya yang aneh-aneh lah. Pokoknya asuransi bukan bidang saya, ya kan? Kita udah down ke kantor juga udah nggak mau teman-teman. Pernah nggak ada yang alami hal seperti itu? Mungkin leader ada yang pernah. Ya kan? Tapi hari itu saya mikir lagi ya. Jadi saya sempat semingguan itu saya udah nggak mau jalannya asuransi semingguan. Ya, nah, tapi akhirnya membuat saya kembali bisa aktif lagi, bisa mau serius lagi. Karena apa? Sasaran saya juga udah hitung. Alasan pertama saya join Prudential kan saya mau beli rumah. Saya udah hitung dengan saya mempertahankan posisi saya.
dengan saya kerja sebagai programmer dan lain-lain, itu untuk memberikan satu rumah saya butuh waktu paling tidak 10 sampai 15 tahun. Itu baru bisa kebeli. Dengan catatan rumah nggak naik harga. Ya, jadi saya udah melihat kembali ke dream saya. Tujuan awal saya join di sini karena apa? Ya, akhirnya itu yang motivasi saya untuk kembali semangat lagi. Ya, akhirnya berarti saya menilai saya masih belum siap. Nah, saya harus bekali diri dengan knowledge yang jauh lebih matang atau apa? Ya, saya harus evaluasi diri, ya kan? Bukan karena gara-gara satu case itu saya mengorbankan dream saya. Worth it gak? Ya, dengan gara-gara satu SPAJ kita jadi apa? Nggak mau lagi jalan bisnis ini. Sebenarnya itu sesuatu yang sangat kurang bijak ya teman-teman. Ya, dan jadi dari awal ya karena kita udah punya dream yang jelas, justru dream itu yang akan membangkitkan kita lagi. Setuju nggak teman-teman? Ya, tapi hari ini kalau misalnya kita nggak punya goal, nggak punya tujuan apapun, maka kita akan begitu gampangnya kita menyerah. Ya, tapi hari ini kita masuk contohnya ke taksi, dia pasti kan tanya kita mau kemana. Ya kan, ketika jelas maka kita akan pasti nyampe ke sana. Mau macet pun, mau lewat jalan yang salah pun, ujung-ujungnya pasti nyampe, ya kan. Tapi kalau hari ini benar-benar nggak ada tujuan, maka ya nggak ada sesuatu yang jelas yang harus kita perjuangkan. Ya, jadi itu yang selalu yang saya tanami buat diri saya juga. Ya, nah terus mood kita juga sangat berpengaruh ya. Hari ini ya kita datangin ke calon klien atau calon kita, dan ternyata mood kita itu tidak bagus, tidak baik. Orang itu bisa merasakan, ya kan? Orang itu bisa, tapi hari ini kita datang dengan semangat, ya kan? Nah, antusias, orang itu juga bisa merasakannya. Jadi yang harusnya kita berikan adalah sesuatu yang positif. Ya kan? Kita pasti ada masalah, setiap orang pasti ada masalah. Tapi ketika dalam menjalankan ini kita berusaha, karena kita tetap perform di depan klien kita itu perform yang terbaik, ya. Nah, terus atur prioritas. Ya, jadi saya juga selalu punya catatan teman-teman. Ya, dulu mungkin saya orang yang bukan terlalu rapi, tapi ketika di Indonesia mau saya harus belajar lebih rapi, teman-teman. Ya, jadi contohnya ada beberapa follow up case yang harus saya cepat lakukan, saya take note. Ya, saya ada bikin catatan. Ya, jadi ketika udah down checklist, Jadi nggak ada sesuatu yang kita miss. Ya, nah jadi misalnya follow up claim. Kadang kan kita karena saking banyak yang kita urusin, kadang bisa ada beberapa hal yang terlupa. Karena apa? Nggak ada catatannya. Tapi kalau kita ada catatannya, setidaknya kita lihat. Kayak misalnya saya keluar, ya. Jadi biasanya kadang dari istri, ya kan, ada titip mau beli atau apa. Saya selalu pas mau sebelum pulang saya pasti lihat dulu. Ada nggak chatnya, ada titipan apa? Saya pasti lihat lagi. Supaya apa? Supaya nggak ada yang lupa. Ya kalau enggak kan saya harus ketika sampai rumah keluar lagi, itu kan nggak efisien. Tapi karena kita punya catatan, itu jadi lebih menghemat waktu kita. Ya nggak teman-teman? Ya, jadi itu beberapa hal-hal basic yang saya lakukan dan saya merasa cukup membantu saya. Ya, next. Nah ini teman-teman, ya jadi waktu saya join, nah jadi saya join waktu itu 2016, ya sampai hari ini saya nggak pernah gak capai MDRT teman-teman. Dan ini sebenarnya saya mau tunjukin bukan untuk menyomong-nyomongkan enggak, tapi menunjukkan ada satu growth, satu pertumbuhan. Bahwa kalau di bisnis ini, ya walaupun kita bukan leader yang paling hebat, tapi setidaknya tiap tahun itu kita ada pertumbuhan teman-teman. Ya, jadi semenjak saya join Prudential sampai hari ini income-nya belum pernah turun teman-teman. Ya, tahu. Nah, jadi selalu kan lihat dari penghasilan yang saya dapatkan tiap tahunnya review. Ketika lagi di SPT lapor pajak segala, ya pasti ya kita lihat itu selalu ada pertumbuhan. Nah itu karena apa? Kita benar-benar serius, ya mau jalani dan bikin bisnis ini lebih besar lagi. Ya, oke, next. Jadi kadang kita harus mau untuk berubah, ya. Nah, emang perubahan itu kan kadang tidak nyaman. Tapi kalau kita selalu di zona nyaman itu dan nggak mau berubah, maka kita akan begitu aja. Tapi kalau kita paksain diri, walaupun rasanya nggak enak, tapi itu yang akan merubah kita. Ya, jadi itu yang saya lihat di mana saya melihat bahwa diri saya pertama dulu kalau di kampus ya teman-teman ya, saya maju ke depan, ya muka saya udah merah semua, terus keringatan. Ya, padahal itu presentasi project IT itu saya kerjain, saya paling menguasai dibandingkan teman-teman saya. Ya, nah padahal kan saya menguasai materi. Ya, tapi kenapa begitu? Ya itu terbukti bahwa saya benar-benar dulu orangnya sangat introvert, takut. Yang lihat banyak orang udah takut sendiri, keringatan.
teman saya sampai tanya, ngapain? Terus sampai keringatan, panas. Padahal saya benar-benar takut banget untuk ngomong di depan banyak orang, gitu. Ya, nah, jadi ketika di Prudential, saya merasa bahwa dari self development kita itu juga bisa bertumbuh, ya. Dimana ya saya pernah jadi pembicara di MDRT itu ribuan orang ya teman-teman ya. Nah, jadi saya merasakan bahwa ketika kita mau berubah dan kita tahu perubahan itu bisa membuat kita lebih baik, ya kita harus paksain diri, teman-teman. Paksain diri untuk berubah hal-hal itu. Ya, dan tentunya dengan kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Ya, dengan kebiasaan-kebiasaan kecil itu bisa merubah sesuatu yang besar. Setuju nggak teman-teman? Ya, karena saya merasakannya. Ya, menjadi orang yang lebih disiplin. Ya, gimana caranya? Ya, kayak tadi punya pola kerja yang benar. Otomatis itu kan membuat satu habit yang benar juga. Ya, dengan habit yang benar maka itu akan membuahkan satu hasil yang lebih baik. Ya, oke, next. Ya, jadi saya merasa banget ya di insurance ini banyak ya. Kali-kali saya nulis klaim, ada satu klaim yang 1,8 miliar teman-teman. Terus ada satu yang 1,6. Terus ada satu yang 2 M lebih. Ya. Nah, dan itu di cover sama Prudential. Ya. Dan jangan-jangan itu yang menjadi pricing. Sorry ya teman-teman ya. Sudah ikut berkontribusi untuk itu. Tapi emang itu yang terjadi ya ketika sampai teman saya bilang 2M lebih itu kalau dia keluar dari kantong sendiri itu berasa, padahal dia seorang pebisnis, dia punya dia harus menjaga cash flow dia. Ya kan ketika 2,5M itu di cover Prudential dia merasa sangat terbantu dengan Prudential. Ya ketika kita ngomongin pricing dia oke aja karena dia sendiri udah merasakan bahwa emang dia rumah sakit itu harganya gila-gila. Ya, nah, jadi kan tapi kan buat orang-orang atau orang seperti kita yang belum pernah klaim, ya kadang mereka nggak bisa terima hal itu. Tapi gimana kita bikin mereka mengerti? Tentunya harus dengan beberapa bukti, ya dengan cerita-cerita kita, yang emang cerita yang nyata bukan cerita yang kita buat-buat. Karena emang itu yang terjadi kan, sampai Prudential harus mikirin PP Host, ya karena emang beberapa rumah sakit yang tertentu yang nggak benar ya dalam harga standar tarif, ya. Nah jadi mau nggak mau sebenarnya kita harus harus ikut perusahaan, ya Prudential untuk menuju ke arah yang lebih baik. Tentunya mereka kan udah bikin strateginya. Ya, nah jadi dia udah melihat secara besarnya, ya kan? Kita ya ikutin aja, ya kita cari cara lah. Ya mungkin ada beberapa yang masih nggak bisa terima, ya kita upayakan supaya mereka mengerti hal ini, gitu. Ya, oke. Dan saya pernah ada satu case yang dimana dia mau tutup polisnya teman-teman. Waktu itu karena dia merasa bahwa anak-anaknya harus sisihkan tiap bulan itu, kasihan anak-anaknya. Jadi ceritanya ini adalah orang tua yang dimana dia merasa anaknya tiap bulan harus sisihkan premi, dan padahal keuangan atau gaji dari anak-anaknya itu belum cukup besar bagi orang tuanya. Ya, jadi akhirnya hari itu saya ditelepon, Tony, saya mau tutup aja polis asuransi suami saya karena kasihan anak-anak saya harus bayar tiap bulan sekian. Ya. Nah, kadang kalau misalnya kita lihat ya teman-teman ya, polis ini sudah nggak ada komisinya, ya karena sebenarnya sangat gampang kan, ya udah tutup aja, benar ya, udah nggak ada komisinya. Tapi karena kita lihat hal ini penting harusnya ini penting buat keluarga dia. Akhirnya apa? Sebagai agent kita akan berusaha mempertahankan polis itu, ya nggak? Ya, tapi kalau kita mikirnya secara bisnis saja, secara uangnya aja, kita akan oke, siap, akan saya tutup secepatnya, ya kan, supaya nanti nggak terlibat lagi. Itu yang akan kita lakukan. Nah, tapi kita harus melakukan hal yang lebih berbeda, teman-teman. Ya, karena kita tahu itu penting bagi dia. Mungkin dia udah lupa bahwa asuransi itu penting untuk menjaga keuangan keluarganya. Nah, akhirnya kita akan edukasi lagi kan, ya kan, kenapa kamu perlu pertahankan? Oke, kalau nggak sanggup bayar ya udah. Kalau sekarang ya perlu well saver, ya kan, dulu prime saver. Kita aktifkan itu. Setidaknya bayarannya tiap bulan bisa lebih ringan. Ya, akhirnya dia setuju dengan kita. Dia aktifin prime saver. Teman-teman, ini satu case yang klaim 1,8 miliar. Bayangkan, ya. Bayangkan hari itu saya setuju dengan dia, maka polis itu ditutup. Hari ini dia punya masalah 1,8 miliar. Ya. Nah, tapi karena kita tahu ini benar-benar penting bagi dia, kita akan upayakan, ya kan. Kecuali sampai benar-benar udah nggak sanggup, nah mungkin kita pakai cara lain, ya kan. Nah, jadi kita harus melakukan sesuatu itu jangan mikirnya di kitanya, tapi kita harus mikirin ini baik untuk dia. Kita ceritain, ya kan.
ketika dia mengerti ya itu akan membantu dia juga. Tapi kadang ada beberapa orang yang kita udah ngomongnya sampai berbusa-busa pun, ya kan, dia tetap nggak mau pertahankan. Setidaknya tugas kita udah lakukan yang terbaik. Ya, ada beberapa case yang nggak bisa kita pertahankan juga. Ada lah, ada juga. Ya itu emang fakta. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya dari kitanya kita udah melakukan yang terbaik. Ya, maka hari ini kalau misalnya kita lihat dari leader-leader yang prestasi, dia akan terus berprestasi. Kenapa? Karena saya yakin ya habit dia, kebiasaan dia, terus cara dia menjalankan bisnis ini pasti ada sesuatu yang saya selalu ya, maksudnya pengen banget kayak acara-acara seperti ini. Kita kan sebenarnya saling belajar. Ya, saya sharing apa yang saya tahu, apa yang saya jalankan. Nah, tapi yang saya jalankan kan belum tentu cocok juga. Ya teman-teman, khususnya buat yang baru kan bisa tinggal disesuaikan lagi. Karena kan bisa jadi market saya, kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang saya kenal itu berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan teman-teman. Ya. Nah jadi sebenarnya kita ambil intisarinya, kita tinggal kembangin lagi. Ya, dan itulah seni daripada bisnis kita. Ya nggak harus pakai satu cara yang fix begitu, enggak. Tapi kita bisa sesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan orang kita. Ya. Oke, next. Ya jadi konsep insurance tadi yang itu yang bikin kita akan semakin menarik. Kita mau protect setiap keluarga. Ya, dia harus punya insurance ya untuk memastikan ya keluarga dia secara financial aman. Ya, karena ada kita jadi aman. Ya, jangan karena ada kita jadi nggak aman gitu kan. Ya, nah next. Nah ini teman-teman, ya dulu leader saya itu merekrut saya di sini. Ya, ini di rumah susun kecil banget. Ya, saya 5 bersaudara. Saya sama adik saya biasanya tidurnya di ruang tamu yang kecil itu, yang kecil, ya. Nah, ini salah satu yang bikin saya kenapa saya mau beli rumah. Ya, ketika kita punya goal, kita harus tahu alasan di balik itu apa. Maka kita akan tahu di otak kita itu akan berpikir kita harus capai itu apa enggak. Ya, tapi kalau kita nggak ada alasan di balik itu, maka goal itu dicapai atau tidak itu nggak masalah. Akhirnya kita jadi merasa itu bukan sesuatu yang urgent. Tapi karena kita tahu bahwa goal kita itu jelas dan kita mau kemana, maka kita akan memikirkan bagaimana caranya supaya nyampe. Setuju nggak teman-teman? Dengan cara apapun kita pasti berusaha mau sampai secepat mungkin. Ya, nah jadi dulu ya kayak tadi suhu bilang saya sampai rumah itu jam 1 jam 2 tiap hari. Ya, saya pulang ke rumah ya, ke rumah sutun ini, saya pasti buka pintu ini. Setuju nggak? Nggak mungkin tanpa buka pintu saya bisa masuk. Ya, jadi teman-teman tahu nggak, ketika saya buka pintu ini, ya kan, itu siapa yang bangun? Jadi ceritanya kan saya sama adik saya tidur di ruang tamu ini, ya. Nah, terus cici saya sama mama saya, ya itu ada 2 ruangan kecil, mereka tidur di sana. Kira-kira saya bangun, saya pulang, siapa yang bangun, teman-teman? Enggak, adik saya nggak bangun. Dia tetap tidur, dia tetap tidur. Mama saya bangun. Ya, setiap saya pulang rumah, saya buka pintu udah sekecil mungkin. Mama saya pasti bangun. Ya, tiap hari, jam 2, jam 1 pasti bangun. Nah, jadi hari itu saya merasa saya punya masalah. Ya, gimana caranya? Saya cuma punya satu dream yang simple. Saya mau pulang jam berapapun, nggak mengganggu waktu istirahat mama saya. Jadi itu aja, sesimpel itu motivasi saya teman-teman. Itu yang bikin saya larinya kencang. Ya, nah jadi di dalam otak saya kayak tadi yang di Bali sampai udah closing 25 juta per bulan dibatalin, saya mengingat hal ini. Ya itu yang bikin saya akhirnya bangkit lagi teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya yang saya ceritakan adalah kita tiap orang kan pasti punya goal yang mau kita capai. Nah, kita pikirkan kembali, ini kan udah 1 semester ya, jadi udah masukin semester kedua. Saya bukan orang pusat ya. Ya terus kedua kita harus benar-benar maksimalkan. Ya, karena kita udah tahu kita mau capai ini ya kita harus berusaha lah. Ya nggak mungkin kita nggak berusaha. Ya, jadi boleh katakan ya saya join Prudential berarti di tahun ke 2 tahun lebih saya akhirnya pergi loh malah. Ya. Nah, saya ambil KPR 15 tahun dan ternyata itu selesai nggak sampai 4 tahun udah lunas. Itu yang satu-satunya di mana saya mau pulang jam berapa pun bebas, ya. Nggak ada yang terganggu ceritanya, ya. Nah, jadi saya merasa bersyukur jadi karena nggak beda dengan bisnis Prudential karena itu membawa satu perubahan yang bagi saya itu satu perubahan yang jauh lebih baik, ya dibandingkan maksudnya yang sebelumnya saya udah ngitung ya itu butuh di atas 2 tahun bisa. Ternyata
ya. Nah, kadang saya merasa bahwa namanya kita kan sukses itu kan sebenarnya nggak bisa ngomong tujuan akhir, tapi itu kan sebenarnya satu progres kan. Ya dimana, tapi kan kadang orang nggak bisa mau jalankan proses itu. Orang maunya instan, kan nggak bisa juga. Ya kan mau kita juga harus alami prosesnya. Kalau kita tahu rasanya gimana, setuju nggak? Nah, jadi itu dari saya. Next. Ya karena saya mikir gini, orang tua ya, saya dulu kenapa selalu mau juara? Karena saya mau mengubahkan orang tua saya. Ya karena saya tahu kehidupan kita yang dulu itu sangat kurang. Bapak saya kan seorang nelayan, tahu lah penghasilan seorang nelayan, ya kecil, ya. Nah terus kurang, ya makanya saya mau jadi salah satu anak yang membawa perubahan yang lebih baik untuk keluarga saya. Maka itu yang membuat akhirnya saya terus berusaha, teman-teman. Ya, oke, next. Jadi namanya waktu itu akan terus berlalu. Nah kerasa kan saya udah dari 2013. Sebenarnya saya join 2010 teman-teman. Tapi saya mulai aktif itu di 2013. Ya karena waktu itu ya masih banyak sekali yang saya jalanin, dan waktu itu kan waktu saya join sebenarnya saya nggak sepenuhnya mengerti bisnis ini. Jadi ketika saya beli polis untuk orang tua, akhirnya saya diam, nggak ngapa-ngapain teman-teman. Pasti nggak ada hasil. Ya, nah jadi ceritanya karena di semester 6 saya udah selesai skripsi semua, saya udah punya lebih banyak waktu. Nah di saat itulah leader saya kontak saya lagi, Tom, kamu coba deh dia bisnis ini lagi. Akhirnya saya datang ke kantor, dia bilang, ternyata ini kayaknya boleh juga nih. Nah karena saya di semester 6 udah beres kan, sebenarnya masih ada sisa waktu yang lebih banyak. Nah saya coba jalan, ternyata bisa loh teman-teman. Tapi emang awal ya buat teman-teman yang baru, emang di awal kita mau mulai sesuatu itu pasti banyak sekali tantangannya. Karena apa? Karena kita belum begitu mengerti hal ini, ya belum terbiasa dengan bisnis, cara menjalankan bisnis. Ya tapi ketika kita belajar dengan sisi seperti ini, ya kita belajar dari leader-leader ya yang sudah terbukti, maksudnya apalagi di sini luar biasa. Saya lihat ya semua rata-rata itu masih muda ya teman-teman ya, dan growth-nya itu luar biasa. Ya saya lihat bahwa ya dengan kita punya bersinergi, maka kita akan merasakan energi yang positif. Dan itu yang justru akan membuat kita tambah semangat. Setuju nggak teman-teman? Ya jadi kita manfaatkan waktu, apalagi yang ini tinggal sisa setengah tahun, ya jadi kita maksimalkan. Oke, next. Jadi sebenarnya kalau ini prestasi yang menghiasi hidup kita itu bukanlah terjadi secara kebetulan. Setuju nggak teman-teman? Kan nggak ada yang cuman apapun terjadi kebetulan. Itu kan pasti terbentuk melalui sebuah proses. Dari proses itulah ya kita bertumbuh dan kita belajar sesuatu, dan itu akan bikin kita, skill kita itu akan makin bagus ya. Nah jadi mau ya kita berusaha ya, berjuang dan berprestasi. Ya teman-teman, hari ini kalau misalnya kita jadi seorang agent yang berprestasi, dan kita adalah calon nasabah yang mau beli polis, kita mau beli agent yang dari prestasi atau agent yang nggak ada prestasinya? Yang prestasi. Karena agent yang prestasi berarti dia ngerti cara klaim, dia ngerti program yang terbaik buat nasabah. Itu sebenarnya hanya simpel, ya kan? Jadi ketika kita di join bisnis ini cuma jangan sekadar mikir saya join aja, coba-coba aja, tapi pikirkan gimana caranya kita berprestasi. Ya dengan kita berprestasi, maka ya sisi calon nasabah itu juga akan lebih yakin dengan kita. Dia jadi tahu berarti ini agent yang serius, ya kan? Tapi kalau misalnya agent yang sama sekali tidak ada prestasi, ya kan? Maka dia akan ragu, berarti agent ini serius apa enggak? Setuju nggak teman-teman? Ya jadi banyak hal yang sebenarnya yang kita bisa kembangkan, ya. Dan saya merasa saya juga masih belajar teman-teman. Ya bukan istilahnya hari ini saya mau di sini. Ya justru saya juga belajarnya dari leader yang mereka udah berprestasi. Saya belajar dari mereka. Akhirnya banyak sekali poin-poin yang kita bisa ambil untuk kita implementasikan. Ya, oke, mungkin cukup ya. Cukup ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya, dan teman-teman bisa ambil beberapa poin yang bisa dipakai. Ya, nggak usah semua, tapi beberapa poin itu aja saya rasa harusnya itu cukup membantu. Oke, thank you. Teman-teman, kita sudah ada di dalam bisnis yang tepat ya, berarti ya. Selama ada tapinya, bisnisnya dijalankan. Jangan tidak melakukan apa-apa karena tidak akan terjadi apa-apa, betul? Setuju. Keren. Tadi saya take note tuh, ada kata-kata yang Bro Tony bilang, kita semua harus bisa berubah selama perubahan itu membawa kita lebih baik. Nah, itu keren banget. Saya akan coba jalankan itu. Oke, masih ada waktu ya? Oke, masih ada waktu ya? Oke, kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin 3 pertanyaan.
sudah ya, masuk. Oke. Tapi satu syarat ya, pertanyaannya nggak boleh sulit-sulit, harus susah, harus pertanyaannya gampang. Nanti kalau saya nggak bisa jawab ada suhu. Bantu jawab ya bro. Rian tanya Rian. Halo Bapak, ini salah satu Rian. Kok mau tanya dong, waktu pokok jalan awal-awal itu kan berarti posisinya berarti udah kuliah udah mau lulus gitu ya, udah selesai kuliah. Nah, terus tadi Koko sempat cerita juga kalau Koko itu jalannya tanpa pasif. Ya, kalau boleh tahu nggak Koko itu tanpa pasifnya bagaimana gitu ya? Dan seberapa lama Koko menjalani tanpa pasif itu? Oke. Sip. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya, karena memang awal itu saya memilih harus canvassing karena kan saya nggak punya banyak kenalan. Jadi ketika saya pertama yang saya prospek adalah teman-teman kuliah saya, yang dimana mereka waktu itu ya punya penghasilan sekitar 3 jutaan lah sampai 4 juta. Karena kan rata-rata masih sambil kuliah. Jadi ada yang jadi asisten dosen, mereka dapat penghasilan dari situ. Jadi mau ya case-nya pasti kecil. Nah, tapi karena dari yang ada saya kembangin, ya saya datangin orang tua mereka. Jadi orang tua teman-teman saya datangin. Bro, saya datangin ke papa mama kamu, saya mau ceritain program ini. Mereka udah ambil. Nah, cuma saya nggak tahu papa mama kamu udah punya atau belum. Kalau mereka udah ada, nanti saya coba bantu lihat. Kira-kira bagus nggak? Masih sesuai nggak? Karena gini loh teman-teman. Saya dalam menjalankan canvassing, saya banyak mereview polis. Ya, nah karena bisa jadi kita ketemu orang yang punya polis, kita review. Ya kan, dan banyak sekali yang ternyata dia udah jadi nasabah sekian tahun. Dan ternyata kayak contoh uang asuransi pertanggungan jiwa yang mereka miliki rata-rata itu sekitar 100 juta teman-teman. Ya karena dulu emang jualannya begitu, campur semua. Jiwa lah, kesehatan lah, kritis lah, dan dikit-dikit kan 200 juta, 200 juta. Ya kan. Nah, jadi dalam proses canvassing itu saya selain yang maksudnya datangin ke orang tua teman kan saya canvassing. Ya, saya ketika dalam proses jalankan canvassing itu ya saya menggunakan review polis, dimana kita akan tanya, biasanya saya akan tanya ke orang bersangkutan, ya kan, Kok Ci, kalau saya lihat polis dengan sekian uang pertanggungan 100 juta, kira-kira menurut Koko cukup gak? Ya dengan kondisi saat ini. Mereka pasti jawabnya apa? Gak cukup. Ya 100 juta yang dulu 5 tahun atau 10 tahun mereka beli itu mungkin satu angka yang cukup menarik, tapi sekarang jadi kecil. Nah, makanya orang akan terus upgrade kan. Belum lagi mereka ada beberapa banyak sih yang dimana ketemu yang agentnya udah gak aktif. Ya kadang agentnya juga udah gak pernah menginfokan. Ya agentnya udah nggak tahu lah kemana. Ya kan akhirnya kan ketika dia ketemu kita maka dia akan konsultasi dengan kita. Kalau gitu bagusnya gimana? Ya kan. Dan sekarang kita punya banyak program, banyak produk yang kita bisa rekomendasiin. Ya kan. Nah, saya selalu tadi segitiga financial tadi. Ya. Nah, maka saya akan bilang kalau sebenarnya dari saya akan merekomendasikan begini. Saya kan ngomong bahwa saya harus bikin calon nasabah kita ini dia setuju dengan kita. Dan kita juga harus bisa menanyakan ke dia bagaimana, kenapa dia butuh tambah polis. Ya kan. Nah, karena polis yang value-nya udah terlalu kecil, bisa katakan kalau orang itu punya asuransi itu belum tentu bisa kebantu. Kenapa? Boleh katakan ngomong jeleknya adalah polis yang dia miliki sama sekali nggak ada gunanya. Kenapa? Karena udah terlalu kecil. Bahkan saya pernah ketemu yang polisnya cuma uang pertama 50 juta, ya kan. Terus plan-nya plan A 250 juta, ya kan. Jadi walaupun dia punya asuransi tapi tidak akan kebantu ketika sampai dia tidak risiko. Maka di saat itu kan dia akan mau tahu rekomendasi yang cocok buat dia apa. Ya udah kita akan prefer ya. Kalau sekarang ini saya banyakkan sih tradisional. Saya agak jarang ya jual unit link ya. Kalau untuk sekarang ini. Ya dulu itu saya banyak loh jual unit link, link term. Ya dulu kan karena belum ada perubahan Pro Future, ya belum ada perubahan dan lain-lain. Ya jadi saya banyak sekali dulu jualnya link term. Dengan link term paling tidak uang pertanggungan sampai 65 atau 75. Itu kan menciptakan satu uang pertanggungan yang cukup besar, ya kan. Nah, dan di asuransinya kan termasuk murah, ya dari link term itu. Nah, tapi sekarang kan kita pakai cara yang baru lagi yang pembayarannya fix, ya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, jadi itu bagi nasabah itu sesuatu yang cukup menarik. Kenapa? Karena pasti, ya. Jadi dia nggak perlu bayar seterusnya, pembayarannya udah pasti. Nah, jadi yang waktu saya datangi selain waktu itu saya sampai datangi ke toko-toko ya teman-teman. Saya datangi ke toko-toko, ke ruko-ruko. Ya jadi saya lihat kira-kira di toko ini ya kita kan ajak ngobrol sama karyawannya.
bosnya siapa, biasanya datang jam berapa. Nah saya akan datang di jam itu. Terus jam yang lebih senggangnya di jam berapa. Nah, kalau kita tanya ke karyawan kan pasti tahu dong jam sibuknya jam berapa, bosnya datang jam berapa. Maka kita ada kesempatan ya, bisa ngobrol sama bos dia. Nah, jadi saya akan perkenalkan diri. Ya, kalau sekarang kan sebenarnya ada banyak cara juga. Ya, sekarang ada yang dari sosial media, ada yang jago main dari leads ya. Ya, mungkin ada yang lakukan group selling, ada yang lakukan acara-acara undang dokter atau apa, itu kan salah satu sebenarnya cara dari kapasitas. Ya kan, kita bisa dapatin network lain selain dari yang kita nggak kenal kan, kita juga bisa akhirnya jadi kenal gitu loh. Jadi ya itu cara saya ya yang saya jalanin. Jadi saya selalu punya catatan teman-teman. Ya karena orang ini saya belum kenal, ya bahkan sampai anak-anaknya namanya siapa saya catat. Ya saya ada catatannya. Jadi ketika saya datang follow up lagi, saya bisa tanya anaknya, misalnya namanya Joe gimana? Atau dia bisa kaget, kamu masih ingat ya nama anak saya? Nah, jadi itu salah satu yang bangun hubungan dengan orang itu. Ya, nah jadi dari situ perlahan-lahan, ya perlahan-lahan kita bisa mendapatkan teman-teman baru. Ya, nah jadi itu sih. Semoga menjawab ya. Thank you. Oke, next question. Oke. Halo Pak Tony. Ya. Halo Pak. Katanya, Yes. tadi bilangnya backgroundnya introvert. Cuma saya lihat tuh sekarang public speaking itu bagus sekali. Oh bagus ya? Enggak lah. Itu jadi gimana? Jadi Kalau betul terus lain kedua, nanti boleh nggak Pak sharing gimana cara jual produk kritis sama jiwa? Oke. Gitu. Sip. Pertanyaan kedua bayar ya. Jadi yang pertama karena apa? Jadi ketika saya tahu di bisnis insurance, kira-kira kalau kita cuma diam, ya. Kalau saya mempertahankan kayak saya dulu, di mana begitu introvert, ya kira-kira ada peluang bisnisnya nggak? Nggak mungkin ada kan? 100% pasti nggak ada, sangat kecil sekali. Kalau saya harus paksain diri ya untuk buka mulut duluan. Tapi kan membuka mulut itu kita harus tahu kira-kira mau ngomong apa, ya kan? Nah, jadi waktu itu emang di agensi kita emang saya lupa ya itu jadi waktu itu di agensi kita ada, saya lupa itu ada satu sesi yang tentang self development. Jadi kita juga diajarin public speaking. Jadi waktu itu saya masih ingat banget yang 4 kepribadian itu sambungin lah. Waktu itu masih belajar hal-hal basic itu. Tapi menurut saya training itu cukup bagus bagi saya. Nah itu yang merubah saya, akhirnya kita tahu nih, ya kan, ketika kita ngomong sama orang seperti apa. Nah jadi itu emang awal-awal saya jadi agent dari agensi itu membekali training-training seperti ini. Nah jadi saya belajar dari salah satu training yang saya ikutin. Nah terus saya juga ikut beberapa training yang berbayar, ya yang dimana waktu itu saya banyak ikut training Meridiana, ya. Nah jadi saya juga belajar dari situ, ya bahwa karena di sana kan kebanyakan belajar tentang public speaking, ya. Nah, jadi itu beberapa tools yang saya ikutin. Tapi kebanyakan sebenarnya yang saya paling banyak belajar ketika saya rutin jalankan prospektif. Karena ketika kita rutin, kita akhirnya punya satu pola tersendiri. Ya, ketika kita mulai berbicara ngomong ke asuransinya, ujung-ujungnya kita akan ngomongnya ke asuransi. Pasti ada pengantarnya. Nggak mungkin tiba-tiba datang ngomongnya cuma asuransi doang kan. Kadang orang bisa bosan juga, ya. Kadang klien-klien saya ketemu masalah komputer carinya kita, ya ketemu cari pembantu kita, ya. Jadi kita serba bisa ya, luar biasa ya. Nah jadi sebenarnya kadang ada banyak hal yang selain dari insurance, ya. Kayak saya pernah bantu nasabah saya itu deal satu project, ya kebetulan kan saya bisa bahasa Mandarin, ya dan dia nggak bisa, dan dia karena tahu saya bisa bahasa Mandarin, saya jadi translator dia, ya kan, dan saya bisa bantu dia, dan akhirnya project itu deal. Ya, padahal kan saya nggak dapat apapun dari proyek itu, benar-benar cuma bantu, ya kan. Jadi karena kita emang bisa di bidang itu ya kita lakukan, kenapa enggak? Ya kan, kita juga dapat experience yang baru kan, ya kan. Jadi dari situ kan kita dapat banyak teman, ya. Jadi orang dari nasabah-nasabah kita itu juga akan tahu, yang kita tahu nggak cuma insurance dong, ya kita juga ada resource lain, ya karena di bisnis kita itu kan kalau misalnya hari ini saya mainnya di bisnis batu bara misalkan,
Saya akan kenalnya orang-orang yang mungkin main bisnisnya di bidang batu bara doang, ya kan. Tapi kalau hari ini kita di insurance, kita kan bisa di semua bidang, ya kan. Mau bisnis apapun kan sebenarnya kita bisa masuk, gitu loh. Jadi artinya apa? Kita bisa punya resource yang lain, ya. Nah, ketika kayak kemarin kakak ipar saya, karena kita di Prudential, kita kan kenal beberapa dokter. Ya, waktu itu kan dia di rumah sakit RSUD Cengkareng, itu nggak ada ruang ICU karena lagi full. Terus nggak ada dokter yang bisa operasi, ya kan? Nah, karena kita kenal sama dokter ya di salah satu rumah sakit lain, akhirnya kebantu banget teman-teman. Ya, dia bisa bantuin kita cari dokternya yang siap operasi malam itu, terus ruang ICU-nya ada. Nah, saya nggak kebayang hari itu kalau misalnya nggak ada bantuan dari teman saya ini, bisa jadi saya nggak dapat ruang ICU loh teman-teman. Karena apa? Karena dari pihak rumah sakit udah bantu cari rata-rata full. Ya, terus saya kan kontak ke banyak sekali loh teman-teman saya yang maksudnya mereka ada yang saya kenal direkturnya atau apa. Benar-benar kita kontak ya waktu itu si Loang lah, Bernardo Doya lah, yang dekat-dekat dari tempat kita benar-benar semua lagi full. Ya, nah berkat karena kita punya resources yang kita kenal, orang kita kenal, akhirnya apa? Dia bantuin kita sampai ketika sampai di rumah sakit semua dokter bersiap langsung operasi cepat. Nah jadi nggak bisa kebayang kalau hari itu nggak dapat kamar, nggak dapat ruang ICU, nggak dapat dokter. Ya bisa jadi semua nggak seperti hari ini kondisi. Nah, jadi itu yang selalu saya kemanapun kita berteman teman-teman. Ya kita nggak harus mikir harus ada urusan bisnis kita berteman, enggak. Ya kita dari satu teman yang kita kenal, ya itu kadang kita bisa saling bantu. Kadang dia butuh apa, kita butuh apa, kan kita juga butuh bantuan dia juga sama-sama gitu loh. Ya. Nah, itu pertanyaan pertama, cukup jawab. Tadi ada sempat satu polanya. Ya. Dari ketemu orang, Yes. sampai masuk ke insurance. Polanya mereka seperti apa? Jadi biasanya kalau misalnya orang yang kita kan biasanya akan kayak sebenarnya kayak sales cycle kita. Pertama, ya pendekatan dulu lah, pendekatan kan. Nah, sebenarnya dalam melakukan pendekatan itu atau pendekatan, sebenarnya kan tujuannya kita mau vetting, mau tahu kondisi keluarga dia. Kira-kira juga mau ada gambaran bisnis apa yang dia jalankan. Nah, pertama kita basa-basi, tapi basa-basinya kan nggak usah lama-lama, ya nggak? Kita kelamaan juga waktunya habis. Jadi kita juga jangan sampai klien kita merasa bahwa ketika kita ketemu dia harus menghabiskan waktu yang terlalu lama dengan kita. Jadi nggak berisi, ya kan? Nah, tergantung kondisinya. Hari ini kalau misalnya kadang bisa aja saya datangin ke teman-teman saya udah jelas topiknya, mau bahas tentang asuransi dia atau apa, ya kan? Jadi sebenarnya tergantung dari kedekatan kita dengan orang itu. Ya. Terus saya juga ada beberapa kenalan yang justru dia senang kalau kita datang. Lama-lama dia makin senang. Ada yang butuh ditemani. Kayak beberapa bos yang mereka udah bisnisnya semua udah jalan. Kadang suka aja kita, yuk kita temani saya, yuk kita kemana? Ya kan? Nah, kadang misalnya ketemu teman dia dan saya dikenali dengan. Jadi dari satu orang saya dikenali oleh teman-teman dia lagi yang pebisnis. Ya kan? Pebisnis kan rata-rata teman dia juga pebisnis. Dan dari situ kan network kita juga makin berkembang. Ya. Nah, jadi polanya seperti apa? Pertama basa-basi, fact finding, kira-kira udah tahu, baru kita akan tanya. Dan tadi, sebenarnya pertanyaannya lebih ke market survey, tapi saya nggak pakai kayak market survey yang rata-rata orang pakai ada formnya segala macam, tapi pakai ngomong langsung, ya kan? Nah, kalau kita ngomong langsung, pertama kan ketika kita ajak teman kita ketemu lah di kopi tiap atau dimanapun, di cafe shop manapun, atau kita ketemu teman kita. Ketika kita tanyain tentang pekerjaan dia, ujung-ujungnya dia akan tanya balik gak pekerjaan kita? Pasti. Toh, kalau gimana? Bukan dia tuh jalan insurance, ya kan? Nah, kita dari sini sebenarnya udah bisa otomatis pasti bisa masuk. Atau biasanya saya akan aja dengan saya mau minta pendapat kamu bro. Nah, jadi gini, Prudential kan ada, lu kan udah tahu dari Prudential, ya. Nah, Prudential belakang ini ada keluar program baru. Gue pengen tanya nih pendapat lu nih, sebenarnya program ini menurut lu sebenarnya ada gunanya sih, ada manfaatnya nggak sih? Kita kan bukan mau jual ke dia, sebenarnya secara nggak langsung kita mau presentasi, ya nggak? Gue mau tanya pendapat lu, nah lu kasih gue feedback lah, setidaknya gue tahu nih, ya kan program ini kira-kira bagus nggak? Soalnya kan tuh pebisnis, gue akan lebih tahu kan, kira-kira dengan program ini bisa membantu orang apa enggak? Nah jadi saya banyak pakai cara yang seperti itu yang secara nggak langsung sebenarnya kita bisa presentasi,
ya kan? Nah, jadi itu cara saya masuknya ke sana. Akhirnya dia bisa mikir, oh iya, ini kayaknya ada sih beberapa feedback yang bagus. Ada beberapa feedback yang dia bilang jelek. Saya harus keluar sekian, baru sekian persen. Ya mending saya invest saja di Parana atau apa. Ya, nah jadi caranya itu sebenarnya banyak cara ya. Tapi yang saya pakai itu ya dengan cara yang seperti itu. Ya. Dan kadang misalnya ketemu teman saya by phone bikin appointment, ya saya akan bilang tenang aja bro, bahkan cuma ingin minta pendapat dari itu. Jadi sebenarnya lu juga nggak wajib harus beli apapun dari saya. Ya, jadi pertemuan kita itu bukan hanya sekedar transaksi, gua cuma ingin tanya pendapat lu. Nah, setelah itu kan kita harus follow up. Mungkin di saat itu kan bisa jadi ada kemungkinan terjadi closing, tapi bisa jadi enggak kan. Nah, kita bisa kalau misalnya kita udah lihat feedback dia lumayan oke, kan kita bisa follow up. Tapi kalau ternyata feedback dia dari apa yang kita tanya pendapat dari dia ternyata kurang, kita jangan kontak dia lagi, dia akan merasa gak nyaman. Dia akan merasa ya lu sebenarnya mau jualan, ya kan? Nah, tapi ternyata teman-teman, dari program saya banyak jual Pro Future, terus PCB 88. Ya, dua itu saya banyak ya, selain maksudnya yang PSS Pro ya, sekarang yang namanya Pro ya. Nah, karena apa? Saya minta pendapat mereka dan ternyata mereka ini sesuatu yang cukup juga. Dari total uang yang mereka keluarin dengan apa yang diprotek mereka masih oke. Apalagi yang usianya sekitar 30-an, 40-an itu akan gampang sekali. Ya, kalau yang 20-an itu kalau rata-rata dari klien saya kalau saya lihat ya polanya usia 20-an sampai 30-an itu kalau mereka belum punya asuransi, mereka kan biasanya punya health insurance doang. Di 30-40-an rata-rata kan udah punya asuransi kesehatan. Nah, saya akan jual dia program atau PCB 88. Karena apa? Tadi menjawab pertama, yang kedua. Saya selalu ngomong yang sakit kritis itu sebenarnya kan akibat dari sakit. Hari ini teman kita atau kita cuma punya asuransi kesehatan. Biaya rumah sakit misalnya 2M. Dibayar dengan kartu Wika. Masalah selesai nggak? Masalah selesai, masalah biaya perawatan di rumah sakitnya. Tapi kan sebenarnya ada akibat dari sakit. Akibat dari sakit apa? Gak bisa kerja. Ya kayak kakak ipar saya ketika dia itu butuh waktu pemulihan ya. Pemulihan. Dia bisa semaksimal waktu dia sehat ya. Butuh waktu. Ya kan? Jadi secara produktivitasnya menurun. Ketika produktivitas menurun, otomatis income ada kemungkinan terjadi penurunan juga. Ya kan? Nah, sedangkan biaya hidup kita jalan nggak? Biaya hidup tetap jalan. Anak-anak sekolah tetap harus sekolah nggak? Tetap sekolah. Biaya hidup keluarga tetap jalan? Tetap kan? Bukan karena dia sakit itu semua bisa berhenti dulu kan? Nggak bisa. Anak sekolah tetap harus sekolah. Nah, jadi saya akan bilang akibat dari sakit itu sebenarnya ada satu hal lagi, yaitu hal yang tadi. Ya kan? Nah, kita sekarang ada program yang untuk mengcover itu. Kalau cuma dia rumah sakit kan, ya lu udah pindah mereka kan, udah selesai. Ya, belum lagi lu butuh. Sebenarnya rata-rata ketika orang yang sakit apalagi kritis, biaya hidupnya makin bertambah. Karena apa? Ya dia harus jam pola, ya kan? Dia harus lebih menjaga kesehatan dia, ya kan? Otomatis apa? Mungkin dia butuh suplemen tertentu, ya kan? Terus ya biaya hidupnya sebenarnya pasti meningkat dibandingkan ketika dia sehat. Nah, jadi kita bilang ini ada satu ide di mana kita bisa mengcover hal-hal itu. Ya. Nah, tadi ada satu klien saya yang hampir 2,5 M yang operasi tangan, ya. Operasi tangan atau 2,5 M, ya. Jadi mesin di pabrik dia kan rusak. Dan dia bos kan dia langsung turun tangan dia, ya. Mesinnya udah dimatiin, teman-teman. Ya, terus dia lihat ada baut yang kecil di mesin itu, dia ngambil, tiba-tiba tangannya langsung kehisap mesin. Nah, ketika dia di Jakarta, dokter bilang kita amputasi tangannya di sini, ya, langsung diamputasi aja. Nah, kira-kira nasabah saya ini mau diamputasi nggak? Enggak dong, ya ada kemungkinan bisa dipertahankan, kenapa enggak? Akhirnya dia malam langsung terbang ke Singapura. Ya, akhirnya di Singapura benar dia ditangani dengan baik, teman-teman. Ya, jadi urat-urat yang putus ini semua bisa disambung kembali. Ya, dia ngambil bagian perut, kebetulan dia gendut sekali. Ya, jadi dia tanam. Jadi tangannya itu tanam di sini 1 bulan, baru dioperasi. Ya, jadi dia pakai otot atau apa yang semua dari sini. Akhirnya ini semua terbentuk kembali. Cuman ada bagian satu telunjuk yang mau harus diamputasi karena udah terlanjur kelamaan, udah infeksi. Ya udah hitam, udah nggak ada oksigennya. Akhirnya diamputasi. Tapi teman-teman bisa kebayang nggak kalau hari ini dia cuman perawatan di Indonesia only,
tangan dia udah hilang kan dari jari dia. Nah, karena dia punya satu perencanaan, akhirnya dia punya pilihan, ya nggak? Ketika orang punya perencanaan, maka dia bisa punya pilihan. Tapi kalau tidak punya perencanaan yang baik, dia nggak punya pilihan. Akhirnya hal itu bisa jadi dia harus amputasi tangannya, ya kan? Nah, jadi itu kan hal-hal yang benar juga dibuat dari kontrol kita, ya kan? Tapi karena dia punya, jadi kadang saya bisa menceritakan telling story yang emang nyata, apalagi yang kalau misalnya teman-teman juga bisa pakai cerita saya juga untuk share juga ke yang lain, karena emang apa yang kita ceritakan ini kan tujuannya buat dia, ya kan? Tujuan buat dia. Bayangkan teman-teman, komisi yang kita dapatkan sebenarnya nggak seberapa lah dibandingkan uang pertamuan yang kita dapatkan, setuju nggak? Ya nggak? Jadi mungkin kita dapat komisinya pasti, ya. Tapi uang pertamuannya masih jauh lebih besar, ya kan? Nah, ketika harus terjadi uang pertamuan kita dapat nggak sebagai agent? Kan enggak. Keluarga dari nasabah kita. Jadi kita harus ada satu poin mindset yang benar tentang hal ini. Ya, karena saya ada beberapa agent yang dia bilang, oh saya datangin dia, saya harus dapatin keuntungan dari dia. Saya tanya dia balik. Memang apa yang kamu dapatkan dan apa yang nasabah dapatkan? Nah, itu akan lebih menguatkan kita dalam menjaga. Karena emang pada kenyataannya begitu. Ya, jadi saya akan ngomong kalau yang tadi dengan penjualan yang sakit kritis. Kalau yang jiwa, ya saya selalu pasti jualnya ke pencari nafkah utama. Karena apa? Karena kita tahu pencari nafkah utama kan ya kayak mesin ATM, ya. Ketika anaknya, istrinya, keluarganya butuh berapapun, ya dia pasti upayakan dong. Biaya hidupnya kan semua dia yang tanggung. Nah, jadi saya akan review bahwa polis yang kamu miliki sebenarnya sudah sesuai belum dengan kebutuhannya, ya kan? Nah, kalau nggak sesuai kan sebenarnya polis itu nggak membantu. Jadi saya bilang nggak semua asuransi bisa membantu dan menjawab kebutuhan. Dan dia akan kaget kan, oh gitu, saya udah bayar mahal-mahal. Nah, akhirnya kan dia akan minta kita untuk review bahwa polis yang dia miliki untuk saat ini bagus nggak? Nah, saya kan tanya dia, HP kan orang juga terus upgrade kan, bahkan operating systemnya juga terus upgrade. Nggak mungkin berpertahankan di versi yang waktu dia beli, dia pasti akan terus upgrade. Begitu juga dengan polis asuransi, pasti ada upgrade-nya. Dan upgrade kan pasti untuk lebih bagus. Nggak mungkin upgrade untuk jadi lebih jelek, ya kan? Nah, dari situ kan akhirnya kita punya kesempatan. Kita hitungin minimal misalnya untuk pertanggungan jiwa minimal ya 10 tahun lah, ya kan? Jadi kita akan ajak dia diskusi bahwa dengan pertanggungan berapa yang dia miliki. Ya saya biasanya pakai ya 10 tahun minimal. Misalnya pengeluaran dia tiap tahun, misalnya contohnya 100 juta. Nah, minimal dia harus punya 1 M lah minimal. Ya nanti dia bisa terus bertahap upgrade. Ketika dia pengeluaran makin bertambah, dia harus upgrade juga uang pertanggung dia. Ya jadi nggak boleh cuman sebatas dia punya asuransi, tapi dia harus punya asuransi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Oke, thank you. Terakhir. Jangan terlalu panjang kalau bisa. Habis nanti. Oke. Wah, ini kayaknya panjang ya. Saya pulang dulu ya. Ada janji. Ya, selamat siang, pagi. Ya, pagi menjelang siang gitu. Kita mau pagi, bro. Ya. Gimana, bro? Kalau yang saya tanyakan tadi kan soal pengalaman ini apa? Canvassing keluarga atau teman yang sudah punya polis. Yes. Tapi bahasanya harus gimana kok? Karena sejauh ini ya sebagai seorang yang masih newbie lah, pasti rata-rata respon yang saya terima masih berupa penolakan. Ya. Bagaimana caranya ketika suatu saat saya mau approach orang yang sama lagi dengan harapan orang tersebut akhirnya berubah responnya gitu. Oke, apa? Saya mungkin rasain. Ya. Itu aja sih kayaknya kalau dari saya. Oke, sip. Makasih ya pertanyaannya. Ya. Ya, jadi berapa lama, bro? Sejak bulan September nanti genap 1 tahun. Oke. Kayaknya perlu kita rayain ya bareng-bareng ya. Oke. Boleh dibicarakan. Jauh sih. Jadi
mereka bahwa setiap orang yang kita temui itu pasti bisa closing, bro. Ya hari ini kita punya toko baju, toko pakaian. Ya orang datang udah masuk, udah coba pakaiannya, terus tahu-taunya nggak jadi beli. Kesal ya kita. Betul sih. Udah coba udah lama nggak beli lagi, ya kan. Jadi emang nggak bisa setiap pertemuan kita berharap itu setiap pertemuan pasti closing, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, tapi kadang kita nggak bisa closing itu kan bisa jadi kitanya. Kayak dulu loh saya mikirnya, kira loh saya udah jauh-jauh ke Bali, tahu-taunya udah oke, udah tanda tangan, tahu-taunya telepon tinggal batal aja, ya kan. Nah jadi kalau misalnya saat itu saya merasa bahwa setiap pertemuan itu pasti closing, maka hari ini saya nggak mungkin berdiri di sini. Setuju nggak? Setuju. Ya kan. Nah, jadi pertama saya selalu lihat dari hari ini kita datangi orang itu. Kayak tadi lo mindset yang aku cerita, akan memberi manfaat nggak buat orang itu atau keluarganya? Ya kan. Kalau kita tahu bahwa ini penting bagi dia juga, kita akan berusaha bikin dia mengerti bahwa kenapa lu harus punya proteksi. Ya kan. Tapi kalau hari ini kita cuma mikir konsep kita doang, maka kayak tadi, bahkan ada satu polis yang mau lapse aja, kita langsung lapsein aja. Ya kan, nggak usah kita pertahankan. Ya kan. Jadi pembawaan kita itu saya selalu menyikapinya dengan, tapi di awal-awal emang itu agak berat ya. Karena apa? Karena kan kita masih baru dan kita nggak tahu pola yang sesuai dengan kita apa. Karena kan pola nanti yang kamu temui pasti berbeda dengan pola saya. Karena apa? Karena kamu lebih tahu pola yang cocok buat dulunya itu seperti apa. Teman-teman kamu itu seperti apa, kamu lebih tahu polanya. Cuman salah satu yang bisa menjawab hal itu adalah konsistensi. Jadi kira-kira bro, dalam 1 minggu itu ketemu berapa orang? Dengan kondisi sekarang ya? 1 minggu ketemu Berapa orang? terlalu banyak, 2 orang deh. 1 minggu 2 orang. Itu terlalu Apa-apa dikit. itu? Terlalu dikit bro. Terlalu dikit. Karena kalau dengan kita 1 minggu cuma ketemu 2 orang, kita nggak bisa dapat polanya. Ya kayak dulu saya part time, 1 hari paling tidak saya bisa dapat 1 loh. Saya usahakan dapat 1. Kenapa? Ketika kita sebagai agent baru, kita akan mau tahu respon dari teman kita, orang kita temui itu seperti apa. Ya kan, dalam seminggu berarti sekitar 5 orang. Untuk agent-agent baru yang waktu itu saya masih part time. Tapi ketika saya udah full time, saya kan nggak mungkin pertahankan 1 hari ketemu 1 orang. Pasti paling tidak ketemu 2 sampai 3 orang kan. Otomatis dalam seminggu kan ada 10 orang. Dari 10 orang itu mungkin cuma 1 yang closing untuk agent-agent baru. Tapi kalau untuk agent-agent yang udah cukup pengalaman, itu dari 1 bisa closing banyak loh, bisa lebih dari 1. Ya kan? Nah jadi salah satu cara yang bisa kita antisipasi hal itu adalah kita perbanyak. Jadi nggak bisa seminggu 2 tuh. Banyakin. Ya karena dengan kita banyakin kita akan dapat orang ini rata-rata orang responnya seperti ini. Nah cara kita meresponnya gimana? Dan karena kita udah ikut training, produk nasabah kan nggak ikut training. Artinya apa? Kita kan harusnya kita lebih tahu dari dia dong tentang asuransi. Kita ada training. Nah, kenapa kita nggak lebih pede? Ya kan? Nah, jadi salah satunya ya mau nggak mau kita perbanyak. Itu sih ya ide dari saya ya. Ya semoga bisa menjawab. Thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir biasanya boleh nggak? Boleh. Coba tanya pasti saudara nama jadi cowok. Oh itu pertanyaan apa? Saudara. Saudara, soalnya bahasa Mandarin ini jago gitu. Oke, kita kasih big applause sekali lagi.